Tiko wisuda dapat dukungan dari penyanyi Andin dan wali kota. Tiko bertemu dengan wali kota Jakarta Timur Muhammad Anwar usai menjalani prosesi wisuda paket B. Tiko juga mendapat dukungan dari penyanyi Andin yang datang di acara wisuda. Terkait Tiko yang sempat putus sekolah dan akhirnya bisa lulus SMP dengan paket B, Andin mengaku hal itu bisa terjadi karena kepercayaan diri dari Tiko sendiri. Aku dan Nara Kreatif hanya memberikan fasilitas dan selebihnya adalah kepercayaan diri. Tiko bisa berhasil karena dia percaya dia bisa. Bangga banget, kata Andin. Di tempat yang sama, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengaku mendukung setiap warganya yang punya potensi untuk maju, termasuk Tiko. Kalau beliau punya potensi kita akan dukung, pastilah, kata Wali Kota Jakarta Timur yang mendampingi Tiko usai prosesi wisuda. Tiko hari ini, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023, mengikuti prosesi wisuda paket B yang setara dengan sekolah menengah pertama, SMP. Tiko hanya didampingi oleh ketua RT lingkungan rumahnya, tanpa kehadiran ibunya, Eni Sukaesih. Meski telah menuntaskan paket B, Tiko ternyata langsung mengejar pendidikan yang tertinggal dengan paket C atau setara dengan sekolah menengah atas, SMA. Tiko belum menyampaikan kepada Eni jika dia sudah menuntaskan pendidikan paket B untuk hadir di prosesi wisudanya. Tiko hanya mengatakan kepada ibunya jika dia hendak ke sekolah. Tiko belum mengatakan bahwa dia menghadiri wisuda paket B untuk memberikan kejutan kepada ibunya yang baru pulang dari rumah sakit. Meski baru lulus SMP, rupanya sebuah universitas swasta di Jakarta ini telah menawarkan beasiswa untuk Tiko. Dari anggaran Basnas, kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya pribadi. Dia akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka berada di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa? Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya. Jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih wali kota ini Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, udah bersihkan kemarin kan, rumah kita rapikan, udah bersihkan. Pasukan diturunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, tinggal di rumah, nggak ada masalah. Memang gue internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang diraih apa sih? Jenjang diraih? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Bapak ada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja, nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Ya. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini.
Ayo, Tiko pegang. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah melakukan. Dan ibunya sudah pulang. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya. Mama Iya, sehat ya. udah, alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andrinal sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan arah kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Menara Institut ini. Kamu udah bisa Karena ngeliatin lagi. hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dan sudah ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama dan dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa menyecilkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Menara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri setelah pulang dari Menara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Apalika ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan petani, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinal sudah mantan Menteri Bappenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal yang kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya, harapan di saat ini mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih semua. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Kreatif dan semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerokok itu nggak terlalu susah, karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan, hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sama sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk dapat pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu seperti apa? Masih mama? Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 selanjutnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau misalkan sendiri lanjut sampai jenjang kuliah, apakah dari
Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pasti lah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Artinya nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada bantuan gitu. Artinya akan ada beasiswa khusus siapapun. Menurut saya sendiri lah, tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan, ini ada 100, 200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD-PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur, kita akan bantu. Ya, Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Jadi pendidikan harus panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan beri kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan pada BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk Mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau Presiden mau diam-diam pulang kasih tau mamanya bahwa Iya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak aku bayar kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan di sana. Tapi posisi Mama sekarang seperti apa? Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang-orang pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya, mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas Mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus untuk Mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke Mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi Mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Tiko juga bisa melihat Mama lagi, seperti apa sih? Reaksi Mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih Mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi Mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga Ayah sendiri gimana? Seperti udah hubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Dan kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Kalau mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasi Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Sudah beres sudah ya? Makasih Pak. Makasih Pak. sebagai direktur dari Narasi Sinergi. Mungkin saya juga nanya. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak Ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga Ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi
kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari, Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Ya Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama Tongga. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak. Tapi ini enggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam pun berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada Mama mungkin gitu. Selamat. Ya, oke. Andin, kedatangannya kemarin dong sebagai apa ini? Ya, jadi di suatu hari di tahun lalu aku tuh kan memang komitmen aku terhadap diriku sendiri adalah dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan CSR atau kegiatan sosial gitu ya. Ada satu cita-citaku sebenarnya yang dari dulu tuh kayak belum kesampaian adalah bergerak di bidang pendidikan dengan cara yang sustain gitu. Jadi biasanya kan kalau di bidang pendidikan aku lebih yang kayak fundraising terus membiayai sesuatu gitu, tapi bukan yang sustain dalam arti berkelanjutan. Nah, di suatu hari di tahun lalu aku bertemu dengan Angel, dengan Neza dari Nara Kreatif dan teman-teman yang lainnya gitu, dan akhirnya ketika kita brainstorm dan kita menemukan sebuah ide untuk aku bisa terjun ke bagian itu gitu, ke bidang itu. Bukan suatu kebetulan juga di tahun lalu tuh aku merilis sebuah single judulnya Percaya. Kebetulan Percaya ini tema besarnya tuh juga adalah bagaimana ketika kita merasa dunia kita tidak sedang baik-baik saja gitu, dan kita bisa bertahan hanya karena rasa percaya itu gitu. Nggak tahu, mungkin yang di atas yang ngatur, kita juga sebenarnya nggak tahu gimana mau melangkah, bagaimana akan melangkah, tapi bahwa rasa percaya tuh bisa menggerakkan dunia, ternyata itu benar gitu. Dan akhirnya aku dari lagu Percaya ini bersama Nara Kreatif mendirikan yang namanya Sekolah Anak Percaya, yaitu kita membiayai sekolah untuk anak-anak di kampung pemulung yang putus sekolah. Jadi di sini tuh kita mulai dari yang di Jakarta Timur ini gitu ya, tapi kita berusaha ingin sekali ke depannya kolaborasi ini masih terus berlanjut untuk di wilayah-wilayah yang lain gitu. Jadi ini adalah graduation yang pertama untuk Sekolah Anak Percaya, kolaborasi aku dan Nara Kreatif. Untuk itulah aku hadir di sini karena ini sangat berkaitan. Mbak Andin, kenapa sih untuk memilih konsentrasi di bidang pendidikan? Oke, aku cerita sedikit tentang backgroundku bahwa dalam puluhan tahun aku berkarya, aku merasa memang give back itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan gitu. Kebetulan aku sendiri memang selama ini aktif sekali di bidang lingkungan, terus di bidang sosial yang seperti bencana alam, kemudian pengentasan kemiskinan seperti itu. Tapi aku merasa pendidikan itu diperlukan supaya kita tuh menjadi masyarakat yang pintar. Itu tuh adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Kalau
kalau kita pengen negaranya sejahtera, kalau kita pengen negaranya maju dan banyak hal-hal bobrok yang ingin sekali kita papas dari negara ini gitu, maka diperlukan ya masyarakat yang pintar gitu. Pintar itu dari mana? Ya dari pendidikan. Nah makanya sebenarnya aku merasa sangat sedih dan prihatin ketika memang ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya gitu. Jadi aku merasa ini adalah tanggung jawab bersama bahwa masa depan mereka itu bisa loh gitu kita coba kita coba bantu gitu supaya kan banyak ya orang yang berpikir bahwa ketika kita terlahir dari lingkungan yang seperti ini maka ya rodanya ya di situ aja gitu. Jadi kayak anaknya tukang ini ya jadi tukang ini gitu, atau ya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Tapi ternyata lompatan-lompatan yang demikian besar itu bisa aja terjadi gitu ketika kita memang mau, kita mampu, kita percaya. Dan di sini aku dan Nara Kreatif ya hanya hanya memberikan fasilitas, motivasi kepada mereka, dan selebihnya kita percaya bahwa mereka tuh mampu gitu dengan dirinya mereka sendiri. Kan ini kan lagi viral, mungkin Tiko akhirnya bisa melewati paket B nih yang sempat viral tadi. Mungkin seperti apa sih kalian melihat? Gimana maaf? Tiko akhirnya sudah melihatnya gimana? Ini ada dia. Ya kalau buatku sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh tidak mungkin tidak bisa terjadi gitu. Jadi aku percaya itu terjadi karena dia percaya, karena kita percaya, karena kita sama-sama menjalani juga berdasarkan cinta juga gitu. Jadi ya mungkin seperti yang tadi juga kalau ditanya tentang usia dari orang-orang yang di wisuda gitu, itu juga seru gitu ya cerita-ceritanya. Jadi kalau misalnya kayak paket A atau paket B itu nggak semuanya tuh juga di usia yang kayaknya tuh banyak gitu di masyarakat. Seperti tadi ada ibu juga gitu, dan bahkan ada kemarin kalian sempat graduate yang ada usia 60 tahun juga gitu. Jadi itu buatku nggak ada kata terlambat lah untuk kita mau menjalankan hidup yang lebih baik. Ada rasa bangga nggak sih dari Tiko sendiri, akhirnya dia bisa melewati fase ini di tengah perbatasannya? Bangga banget. Pada ini sendiri sebagai direktur gimana mendukung Andin dan juga dari Tiko mewujudkan mimpi ya, mungkin sesuai dengan lagunya Kak Andin juga ya. Jadi mungkin Kak Andin juga udah menyampaikan bagaimana setiap orang tuh memiliki kesempatan, dan mungkin gak kebetulan bahwa Kak Andin juga memilih lokasinya di Kapten. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kita isu sampah 80% itu sebenarnya ada di informal ekonomi. Jadi di mana pemulung itu memiliki peran yang sangat penting. Tapi kalau kita lihat misalnya di Bantar Gebang itu bisa ada 500 anak-anak yang bekerja sebagai anak-anak ini nggak sekolah tapi malah membantu orang tuanya untuk memilah sampah. Nah makanya dengan adanya sekolah itu kita memberikan kesempatan lagi yang lebih lanjut agar anak-anak ini juga bisa memiliki kesempatan dengan tentunya dengan bantuan Kak Andin dengan anak percaya. Tapi Andin sendiri sempat terjun langsung bersentuhan dengan anak-anak itu dalam pendidikannya atau seperti apa? Iya, jadi aku sih karena ini rentang waktunya cukup padat gitu ya. Jadi aku sendiri hanya waktu pertama kali berkesempatan untuk sharing dengan mereka. Tapi kedepannya aku sendiri juga berencana untuk memiliki program tidak hanya aku, tapi juga teman-teman. Kan kebetulan aku juga dikaruniai teman dari berbagai macam lapisan dan berbagai jenis pekerjaan gitu. Ini akan menjadi sangat berguna untuk mereka ketika bisa ada salah satu mata pelajarannya adalah sharing session dari teman-teman dari lintas pekerjaan. Andin juga yang kita tahu kemarin Andin sempat post di Instagram habis liburan bareng nih dengan alam. Jadi seperti apa sih kecintaannya dengan alam? Ya buatku kita semua ini kan adalah bagian dari alam. Jadi ya tugas kita adalah untuk merawatnya, dan tugas kita juga untuk mengenalkan keluarga kita kepada alam semesta. Andin ditunggu di panggung. Oke, aku bernyanyi dulu ya.
3. Tulis dengan kecepatan tangan yang bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPPKK dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada VIP lainnya, kami persilakan untuk kembali ke tempat. KCI. Dulu Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak berdua doang? Iya, sama Oh. Berarti didampingi PRT ya hari ini? Terima
Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah Deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah? SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tau nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Ya, ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu kalau kamu udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat Sukses. Pak RT bisa dijelasin sekarang update rumah Tiko gimana? Rumah Tiko saat ini Ya. ya terlihat sepi ya. Ya. Pengerjaan 95% sudah dikerjakan. Saat ini sepi. Kenapa sepi? Para YouTuber sudah tidak di sini lagi. Tinggal Tiko dan namanya. Jadi sudah pulang ya Ibu Eni? Alhamdulillah sudah pulang. Kapan tuh Pak pulangnya? Sebetulnya pulangnya tanggal 23 ya. Tanggal 23. Cuman kami sterilkan. Kita berharap Bu Eni bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru, makanya kita tidak izinkan untuk selama seminggu ini kepada wartawan supaya Bu Eni bisa beradaptasi dengan rumah yang baru. Kalau banyak orang takutnya dia tidak bisa beradaptasi dengan baik ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Berarti yang sekarang di dalam hanya Tiko dan ibunya saja? Ya. Untuk kondisi Bu Eni saat pertama kali kembali ke rumah itu gimana Pak? Alhamdulillah baik. Nah, tidak seperti ketika dia di bawah ya. Senyum, senang melihat rumahnya sudah berubah. Dan sudah ada lampu ya, sudah ada air, sudah ada TV, sudah ada lemari, pokoknya sudah ada dispenser, sudah ada tempat masak, ada kompor, jadi ya seperti rumah pada umumnya. Jadi terlihat Bu Eni senang. Terus untuk pengobatan Ibu Eni sendiri apakah masih rawat jalan gitu Pak? Masih. Oke. Jadi ketika pulang 2 hari kemudian kami bawa lagi ke rumah sakit karena menurut permintaan rumah sakit untuk perujukan sebulan ke depan. Jadi nanti setiap sebulan sekali cek ke rumah sakit. Untuk nasib rumah Tiko sendiri nih, jadi nanti para YouTuber udah nggak akan kembali lagi gitu atau gimana? Memang tidak akan kembali lagi, tapi tidak tidak hilang sama sekali. Tetap nanti kami sudah sepakat mungkin sebulan sekali kita kan ada silaturahmi ya. Saya memang minta ini bukan suatu perpisahan, tapi awal untuk kebersamaan sampai terus. Jadi jangan ada silaturahmi. Kalau Tiko sekarang udah balik kerja lagi atau gimana Pak? Tiko kebetulan lagi ke sekolahan ya, soalnya besok mau wisuda ya. Oh iya. Ada wisuda besok. Nanti saya yang nemani sebagai pengganti orang tua. Ya? Iya. Ya. Boleh ganggu sebentar. Kalau diganggu nanti Firsa marah nanti. Ya. Tiko wisuda dapat dukungan dari penyanyi Andin dan wali kota. Tiko bertemu dengan wali kota Jakarta Timur Muhammad Anwar. Usai menjalani prosesi wisuda paket B, Tiko juga mendapat dukungan dari penyanyi Andin yang datang di acara wisuda. Terkait Tiko yang sempat putus sekolah dan akhirnya bisa lulus SMP dengan paket B, Andin mengaku hal itu bisa terjadi karena kepercayaan diri dari Tiko sendiri. Aku dan Nara Kreatif hanya memberikan fasilitas dan selebihnya adalah kepercayaan diri. Tiko bisa berhasil karena dia percaya dia bisa.
Bangga banget, kata Andin. Di tempat yang sama, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengaku mendukung setiap warganya yang punya potensi untuk maju, termasuk Tiko. Kalau beliau punya potensi kita akan dukung. Pastilah, kata Wali Kota Jakarta Timur yang mendampingi Tiko usai prosesi wisuda. Tiko hari ini, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023, mengikuti prosesi wisuda paket B yang setara dengan sekolah menengah pertama, SMP. Tiko hanya didampingi oleh ketua RT lingkungan rumahnya, tanpa kehadiran ibunya, Eni Sukaesih. Meski telah menuntaskan paket B, Tiko ternyata langsung mengejar pendidikan yang tertinggal dengan paket C atau setara dengan sekolah menengah atas, SMA. Tiko belum menyampaikan kepada Eni jika dia sudah menuntaskan pendidikan paket B untuk hadir di prosesi wisudanya. Tiko hanya mengatakan kepada ibunya jika dia hendak ke sekolah. Tiko belum mengatakan bahwa dia menghadiri wisuda paket B untuk memberikan kejutan kepada ibunya yang baru pulang dari rumah sakit. Meski baru lulus SMP, rupanya sebuah universitas swasta di Jakarta ini telah menawarkan beasiswa untuk Tiko. CSR-nya, dari anggaran Basnas, bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya lagi, tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa? Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya. Jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih bahwa di kota ini Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan, rumahnya kita rapikan, bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan dari rumah, nggak ada masalah. Cuman gue internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya terbaik kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri, Tiko buka aja lihat nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa. Nih. Ayo Tiko pegang. Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institute ini. Kamu udah bisa hal yang jarang menjadi perhatian orang itu
benar-benar mengambil inisiatif tersebut. Tentunya dengan begitu ya yang lain tentu akan segera menyambut yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga yang kita partisipasi dengan kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Dan dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Dan ini harus kerjasama, kolaborasi dengan berbagai pihak. Itu tanpa menyecilkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institute ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Tesa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif, melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama, diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Apodika kami bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan berkaitan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini. Lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Bappenas, bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya, harapan di saat ini mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih semua. Pada saat masih di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online, secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka, dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Nara Kreatif, dan itu semua sih bermanfaat. Tidak ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk mengatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah, karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan, hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini tahu ya Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kalau lulus nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama, dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Arti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib ada bantuan gitu. Karena ada beasiswa khusus ya Pak buat saya punya basis swasta, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan ini ada 100-200 beasiswa S1 karena mereka dengan syarat setelah lulus satu ngabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, karena Anda lihat kebakaran bukan saya bantu. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya rumah tangga mereka gitu kan. Bagaimana kita
mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti pola pikir itu udah pendek aja kan, gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi atau pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan pada BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Niko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise dia mau dia pulang kasih tau mamanya. Berarti ini surprise gitu? Nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak FPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan bisa. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya, mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih besar dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari. Pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus biasa mama obat-obatan? Obat itu terus-menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus-menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus itu juga bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti sudah menghubungi kamu lagi atau sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Kamu nggak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Makasih Pak. sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga akan Dia daster dari Bu RT ya Mama? Iya, sempat dapat hadiah-hadiah. Ada banyak pemberian-pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi mama hanya ngejalanin hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik yang nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin itu perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Ya Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun menjawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum.
Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada tamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam itu berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada mama mungkin gitu. Oke. Andin kedatangannya kemarin dong sebagai apa yang gitu? Ya, jadi di suatu hari di tahun lalu aku tuh kan memang komitmen aku terhadap diriku sendiri adalah dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan CSR atau kegiatan sosial gitu ya. Ada satu cita-citaku sebenarnya yang dari dulu tuh kayak belum kesampaian adalah bergerak di bidang pendidikan dengan cara yang sustain gitu. Jadi biasanya kan kalau di bidang pendidikan aku lebih yang kayak fundraising terus membiayai sesuatu gitu, tapi bukan yang sustain dalam arti berkelanjutan. Nah, di suatu hari di tahun lalu aku bertemu dengan Angel, dengan Neza dari Nara Kreatif dan teman-teman yang lainnya gitu, dan akhirnya ketika kita brainstorm dan kita menemukan sebuah ide untuk aku bisa terjun ke bagian itu gitu, ke bidang itu. Bukan suatu kebetulan juga di tahun lalu tuh aku merilis sebuah single judulnya Percaya. Kebetulan Percaya ini tema besarnya tuh juga adalah bagaimana ketika kita merasa dunia kita tidak sedang baik-baik saja gitu, dan kita bisa bertahan hanya karena rasa percaya itu gitu. Nggak tahu, mungkin yang di atas yang ngatur, kita juga sebenarnya nggak tahu gimana mau melangkah, bagaimana akan melangkah, tapi bahwa rasa percaya itu bisa menggerakkan dunia, ternyata itu benar gitu. Dan akhirnya aku dari lagu Percaya ini bersama Nara Kreatif mendirikan yang namanya Sekolah Anak Percaya, yaitu kita membiayai sekolah untuk anak-anak di kampung pemulung yang putus sekolah. Jadi di sini tuh kita mulai dari yang di Jakarta Timur ini gitu ya, tapi kita berusaha ingin sekali ke depannya kolaborasi ini masih terus berlanjut untuk di wilayah-wilayah yang lain gitu. Jadi ini adalah graduation yang pertama untuk Sekolah Anak Percaya, kolaborasi aku dan Nara Kreatif. Untuk itulah aku hadir di sini karena ini sangat berkaitan. Mbak Andin, kenapa sih untuk memilih konsentrasi di bidang pendidikan? Oke, aku cerita sedikit tentang backgroundku bahwa dalam puluhan tahun aku berkarya, aku merasa memang give back itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan gitu. Kebetulan aku sendiri memang selama ini aktif sekali di bidang lingkungan, terus di bidang sosial yang seperti bencana alam, kemudian pengentasan kemiskinan seperti itu. Tapi aku merasa pendidikan itu diperlukan supaya kita tuh menjadi masyarakat yang pintar. Itu tuh adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Kalau kita pengen negaranya sejahtera, kalau kita pengen negaranya maju, dan banyak hal-hal bobrok yang ingin sekali kita papas dari negara ini gitu, maka diperlukan ya masyarakat yang pintar gitu. Pintar itu dari mana? Ya dari pendidikan. Nah, makanya sebenarnya aku merasa sangat sedih dan prihatin ketika memang ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya gitu. Jadi aku merasa ini adalah tanggung jawab bersama bahwa masa depan mereka itu bisa loh gitu kita coba
kita coba bantu gitu supaya kan banyak ya orang yang berpikir bahwa ketika kita terlahir dari lingkungan yang seperti ini maka ya rodanya ya di situ aja gitu, jadi kayak anaknya tukang ini ya jadi tukang ini gitu, atau ya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Tapi ternyata lompatan-lompatan yang demikian besar itu bisa aja terjadi gitu ketika kita memang mau, kita mampu, kita percaya. Dan di sini aku dan Nara Kreatif ya hanya memberikan fasilitas, motivasi kepada mereka, dan selebihnya kita percaya bahwa mereka tuh mampu gitu dengan dirinya mereka sendiri. Kan ini kan lagi viral, mungkin TikTok akhirnya bisa melewati paket B nih yang sempat viral tadi. Mungkin seperti apa sih kalian melihat? Gimana maaf? Tiko akhirnya lihatnya gimana? Ya kalau buatku sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh tidak mungkin tidak bisa terjadi gitu. Jadi aku percaya itu terjadi karena dia percaya, karena kita percaya, karena kita sama-sama menjalani juga berdasarkan cinta juga gitu. Jadi ya mungkin seperti yang tadi juga kalau ditanya tentang usia dari orang-orang yang di wisuda gitu, itu juga seru gitu ya cerita-ceritanya. Jadi kalau misalnya kayak paket A atau paket B itu nggak semuanya tuh juga di usia yang kayaknya tuh banyak gitu di masyarakat. Seperti tadi ada ibu-ibu juga gitu, dan bahkan ada kemarin kalian sempat graduate yang ada usia 60 tahun juga gitu. Jadi itu buatku nggak ada kata terlambat lah untuk kita mau menjalankan hidup yang lebih baik. Ada rasa bangga nggak sih dari Tiko sendiri, akhirnya dia bisa menikmati masa ini di tengah perbatasannya? Bangga banget. Kalau dari sendiri sebagai direktur gimana mendukung ini dan juga dari Tiko mewujudkan mimpi ya, mungkin sesuai dengan lagunya Kak Andin juga ya. Jadi mungkin Kak Andin juga udah menyampaikan bagaimana setiap orang tuh memiliki kesempatan, dan mungkin nggak kebetulan bahwa Kak Andin juga memilih lokasinya di Kalimantan. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kita isu sampah 80% itu sebenarnya ada di informal economy gitu. Jadi di mana pemulung itu memiliki peran yang sangat penting. Tapi kalau kita lihat misalnya di Bantar Gebang itu bisa ada 500 anak-anak yang bekerja sebagai anak-anak ini nggak sekolah tapi malah membantu orang tuanya untuk memilah sampah gitu. Nah makanya dengan adanya sekolah itu kita memberikan kesempatan lagi yang lebih lanjut agar anak-anak ini juga bisa memiliki kesempatan dengan tentunya dengan bantuan Kak Andin dengan anak percaya. Tapi Andin sendiri sempat terjun langsung bersentuhan dengan anak-anak itu dalam pendidikannya atau seperti apa? Iya, jadi aku sih karena ini rentang waktunya cukup padat gitu ya. Jadi aku sendiri hanya waktu pertama kali berkesempatan untuk sharing dengan mereka. Tapi kedepannya aku sendiri juga berencana untuk memiliki program tidak hanya aku, tapi juga teman-teman. Kan kebetulan aku juga dikaruniai teman dari berbagai macam lapisan dan berbagai jenis pekerjaan gitu. Ini akan menjadi sangat berguna untuk mereka ketika bisa ada salah satu mata pelajarannya adalah sharing session dari teman-teman dari lintas pekerjaan. Kandil juga yang kita tahu kemarin Kandil sempat post di Instagram habis liburan bareng nih dengan alam gitu. Jadi seperti apa sih kecintaannya dengan alam? Ya buatku kita semua ini kan adalah bagian dari alam. Jadi ya tugas kita adalah untuk merawatnya, dan tugas kita juga untuk mengenalkan keluarga kita kepada alam semesta. Ani udah ditunggu di panggung. Oke, aku bernyanyi dulu ya. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, ada menuju tempat yang telah ditentukan.
Iya nih. Ananda Muhammad Hafiz Bayhaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh sekali ketepatan tangan yang bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPPKK dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada kiai lainnya, kami persilakan untuk kembali. KCI. Dulu Iya.
ini sih. Mau, bentar dong. Ibu udah tanya. Apa? Perasaannya gimana? Siapa aja? Standar. Bu Eni Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? yang Oh. Berarti didampingi PRT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah Deg-degan sih, yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah? SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Iya, ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau Cerita. kamu udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh, masih lanjut. jadi hari ini sudah untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oh, baru. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Pak RT bisa dijelasin sekarang update rumah Tiko gimana? Rumah Tiko saat ini Ya. ya terlihat sepi ya. Ya, Pengerjaan 95% sudah dikerjakan. Saat ini sepi. Kenapa sepi? Para YouTuber sudah tidak di sini lagi. Tinggal Tiko dan namanya. jadi sudah pulang ya Ibu Eni ya? Sudah pulang. Kapan tuh Pak pulangnya? Sebetulnya pulangnya tanggal 23 ya. Tanggal 23. Cuman kami sterilkan. Kita berharap Bu Eni bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru, makanya kita tidak izinkan untuk selama seminggu ini kepada wartawan supaya Bu Eni bisa beradaptasi dengan rumah yang baru. Kalau banyak orang takutnya dia tidak bisa beradaptasi dengan baik ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Berarti yang sekarang di dalam hanya Tiko dan ibunya saja? Ya. Untuk kondisi Bu Eni saat pertama kali kembali ke rumah itu gimana Pak? Alhamdulillah baik. Nggak, tidak seperti ketika dia dibawa ya. Senyum, senang melihat rumahnya sudah berubah. Dan sudah ada lampu ya, sudah ada air, sudah ada TV, sudah ada lemari, pokoknya sudah ada dispenser, sudah ada tempat masak, ada kompor, jadi ya seperti rumah pada umumnya. Jadi terlihat Bu Eni senang. Terus untuk pengobatan Ibu Eni sendiri apakah masih rawat jalan gitu Pak? Masih. Oke. Jadi ketika pulang 2 hari kemudian kami bawa lagi ke rumah sakit karena permintaan rumah sakit untuk perujukan sebulan ke depan. Jadi nanti setiap sebulan sekali cek ke rumah sakit. Untuk nasib rumah Tiko sendiri nih, jadi nanti para YouTuber udah nggak akan kembali lagi gitu atau gimana? Memang tidak akan kembali lagi, tapi tidak tidak hilang sama sekali. Tetap nanti kami sudah sepakat mungkin sebulan sekali kita akan ada
silaturahmi ya. Saya memang minta ini bukan suatu perpisahan, tapi awal untuk kebersamaan sampai terus. Jadi jangan ada silaturahmi. Oke, kalau Tiko sekarang udah balik kerja lagi atau gimana Pak? Tiko kebetulan lagi ke sekolahan ya, soalnya besok mau wisuda ya. Oh iya. Ada wisuda besok. Nanti saya mau yang nemani sebagai pengganti orang tua. Ya? Iya. Ya. Boleh ganggu sebentar nggak? Kalau diganggu nanti Firsa marah nanti. Ya. Tiko wisuda dapat dukungan dari penyanyi Andin dan wali kota. Tiko bertemu dengan wali kota Jakarta Timur Muhammad Anwar usai menjalani prosesi wisuda paket B. Tiko juga mendapat dukungan dari penyanyi Andin yang datang di acara wisuda. Terkait Tiko yang sempat putus sekolah dan akhirnya bisa lulus SMP dengan paket B, Andin mengaku hal itu bisa terjadi karena kepercayaan diri dari Tiko sendiri. Aku dan Nara Kreatif hanya memberikan fasilitas dan selebihnya adalah kepercayaan diri. Tiko bisa berhasil karena dia percaya dia bisa. Bangga banget, kata Andin. Di tempat yang sama, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengaku mendukung setiap warganya yang punya potensi untuk maju, termasuk Tiko. Kalau beliau punya potensi kita akan dukung, pastilah, kata Wali Kota Jakarta Timur yang mendampingi Tiko usai prosesi wisuda. Tiko hari ini, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023, mengikuti prosesi wisuda paket B yang setara dengan sekolah menengah pertama, SMP. Tiko hanya didampingi oleh ketua RT lingkungan rumahnya, tanpa kehadiran ibunya, Eni Sukaesi. Meski telah menuntaskan paket B, Tiko ternyata langsung mengejar pendidikan yang tertinggal dengan paket C atau setara dengan sekolah menengah atas, SMA. Tiko belum menyampaikan kepada Eni jika dia sudah menuntaskan pendidikan paket B untuk hadir di prosesi wisudanya. Tiko hanya mengatakan kepada ibunya jika dia hendak ke sekolah. Tiko belum mengatakan bahwa dia menghadiri wisuda paket B untuk memberikan kejutan kepada ibunya yang baru pulang dari rumah sakit. Meski baru lulus SMP, rupanya sebuah universitas swasta di Jakarta ini telah menawarkan beasiswa untuk Tiko. Dari anggaran Basnas, bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya pribadi. Dia akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPtra, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan, tidak ada fasilitas. Saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa? Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya. Jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang. Nih Tiko, bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih pribadi Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan ini kita rapikan, bersihkan. Pasukan diturunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, dari rumah nggak ada masalah. Memang gue internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu
dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang yang diraih apa sih? Jenjang yang diraih? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya nilai kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan. Kita juga pernah sering perhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya. Mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Hal yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Dan dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Dan ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri setelah pulang dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah dengan satu kami bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan berkaitan mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Pertanian bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya, harapan di saat ini mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih semua. Pada saat masih di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Nara Kreatif dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk mengatur waktu sambil ngerokok itu nggak terlalu susah, karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk dapat kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru.
yang kemungkinan kalau lulus nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Arti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib ada bantu kan gitu. Akan ada beasiswa khusus ya Pak buat saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1 karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, karena Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya tentang mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti pola pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan beri kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Niko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise dia mau dia pulang kasih tau mamanya. Berarti ini surprise gitu? Nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak OPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih besar dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin terus Tiko juga bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti sudah menghubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Dan kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Kalau mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan 3 jurusan. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga akan Dia daster dari Bu RT ya Mama? Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalanin hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, beranya kabar segala macam dan kita komunikasi cara baik-baik
baiknya nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin itu perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon mama pun positif, tidak ada penolakan dan akhirnya sampai pulang pun mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, Berapa hari di sana? sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Ya mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama tongga. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak. Tapi ini nggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin keharuan enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada mama mungkin Andin kedatangannya kemarin dong sebagai apa itu? Ya, jadi di suatu hari di tahun lalu aku tuh kan memang komitmen aku terhadap diriku sendiri adalah dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan CSR atau kegiatan sosial gitu ya. Ada satu cita-citaku sebenarnya yang dari dulu tuh kayak belum kesampaian adalah bergerak di bidang pendidikan dengan cara yang sustain gitu. Jadi biasanya kan kalau di bidang pendidikan aku lebih yang kayak fundraising terus membiayai sesuatu gitu, tapi bukan yang sustain dalam arti berkelanjutan. Nah, di suatu hari di tahun lalu aku bertemu dengan Angel, dengan Neza dari Nara Kreatif dan teman-teman yang lainnya gitu, dan akhirnya ketika kita brainstorm dan kita menemukan sebuah ide untuk aku bisa terjun ke bagian itu gitu, ke bidang itu. Bukan suatu kebetulan juga di tahun lalu tuh aku merilis sebuah single judulnya Percaya. Kebetulan Percaya ini tema besarnya tuh juga adalah bagaimana ketika kita merasa dunia kita tidak sedang baik-baik saja gitu, dan kita bisa bertahan hanya karena rasa percaya itu gitu. Nggak tahu, mungkin yang di atas yang ngatur, kita juga sebenarnya nggak tahu gimana mau melangkah, bagaimana akan melangkah, tapi bahwa rasa percaya itu bisa menggerakkan dunia, ternyata itu benar gitu. Dan akhirnya aku dari lagu Percaya ini bersama Nara Kreatif mendirikan yang namanya Sekolah Anak Percaya, yaitu kita membiayai sekolah untuk anak-anak di kampung pemulung yang putus sekolah. Jadi di sini tuh kita mulai dari yang di Jakarta Timur ini gitu ya, tapi kita berusaha ingin sekali ke depannya kolaborasi ini masih terus berlanjut untuk di wilayah-wilayah yang lain gitu. Jadi ini adalah graduation yang pertama untuk Sekolah Anak Percaya, kolaborasi aku dan Nara Kreatif. Untuk itulah aku hadir di sini karena ini sangat berkaitan. Mbak Andin, kenapa sih untuk memilih konsentrasi di bidang pendidikan? Oke, aku cerita sedikit tentang backgroundku bahwa dalam puluhan tahun aku berkarya, aku merasa memang give back itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan gitu. Kebetulan aku sendiri memang selama ini aktif sekali di bidang lingkungan, terus di bidang sosial yang seperti bencana alam, kemudian
pengentasan kemiskinan seperti itu. Tapi aku merasa pendidikan itu diperlukan supaya kita tuh menjadi masyarakat yang pintar. Itu tuh adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Kalau kita pengen negaranya sejahtera, kalau kita pengen negaranya maju, dan banyak hal-hal bobrok yang ingin sekali kita papas dari negara ini gitu, maka diperlukan ya masyarakat yang pintar gitu. Pintar itu dari mana? Ya dari pendidikan. Nah makanya sebenarnya aku merasa sangat sedih dan prihatin ketika memang ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya gitu. Jadi aku merasa ini adalah tanggung jawab bersama bahwa masa depan mereka itu bisa loh gitu kita coba kita coba bantu gitu supaya kan banyak ya orang yang berpikir bahwa ketika kita terlahir dari lingkungan yang seperti ini maka ya rodanya ya di situ aja gitu. Jadi kayak anaknya tukang ini ya jadi tukang ini gitu, atau ya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Tapi ternyata lompatan-lompatan yang demikian besar itu bisa aja terjadi gitu ketika kita memang mau, kita mampu, kita percaya. Dan di sini aku dan Nara Kreatif ya hanya memberikan fasilitas, motivasi kepada mereka, dan selebihnya kita percaya bahwa mereka tuh mampu gitu dengan dirinya mereka sendiri. Sekarang ini kan yang lagi viral, mungkin Tito akhirnya bisa melewati paket B nih, yang sempat viral tadi. Mungkin seperti apa sih kalian melihat? Gimana maaf? Tiko akhirnya sudah melihatnya gimana? Ya kalau buatku sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh tidak mungkin tidak bisa terjadi gitu. Jadi aku percaya itu terjadi karena dia percaya, karena kita percaya, karena kita sama-sama menjalani juga berdasarkan cinta juga gitu. Jadi ya mungkin seperti yang tadi juga kalau ditanya tentang usia dari orang-orang yang di wisuda gitu, itu juga seru gitu ya cerita-ceritanya. Jadi kalau misalnya kayak paket A atau paket B itu nggak semuanya tuh juga di usia yang kayaknya tuh banyak gitu di masyarakat. Seperti tadi ada ibu-ibu juga gitu, dan bahkan ada kemarin kalian sempat graduate yang ada usia 60 tahun juga gitu. Jadi itu buatku nggak ada kata terlambat lah untuk kita mau menjalankan hidup yang lebih baik. Ada rasa bangga nggak sih dari Tiko sendiri, akhirnya dia bisa menikmatin masa ini di tengah perbatasannya? Bangga banget. Kalau dari sendiri sebagai direktur, gimana mendukung Andin dan juga dari Tiko mewujudkan mimpi-mimpi? Ya mungkin sesuai dengan lagunya Kak Andin juga ya. Jadi setiap mungkin Kak Andin juga udah menyampaikan bagaimana setiap orang tuh memiliki kesempatan, dan mungkin nggak kebetulan bahwa Kak Andin juga memilih lokasinya di Kalimantan. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kita sampah ataupun persen itu sebenarnya ada di informal ekonomi gitu. Jadi di mana pemulung itu memiliki peran yang sangat penting. Tapi kalau kita lihat misalnya di Bantar Gebang itu bisa ada 500 anak-anak yang bekerja sebagai anak-anak ini nggak sekolah tapi malah membantu orang tuanya untuk memilah sampah gitu. Nah makanya dengan adanya sekolah itu kita memberikan kesempatan lagi yang lebih lanjut agar anak-anak ini juga bisa memiliki kesempatan ya, dengan tentunya dengan bantuan Kak Andin dengan sekolah anak percaya. Tapi Andin sendiri sempat terjun langsung bersentuhan dengan anak-anak itu dalam pendidikannya tersebut. Ya, jadi aku sih karena ini rentang waktunya cukup padat gitu ya. Jadi aku sendiri hanya waktu pertama kali berkesempatan untuk sharing dengan mereka. Tapi kedepannya aku sendiri juga berencana untuk memiliki program tidak hanya aku, tapi juga teman-teman. Kan kebetulan aku juga dikaruniai teman dari berbagai macam lapisan dan berbagai jenis pekerjaan gitu. Ini akan menjadi sangat berguna untuk mereka ketika bisa ada salah satu mata pelajarannya adalah sharing session dari teman-teman dari lintas pekerjaan. Andin juga kan yang kita tahu kemarin Andin sempat post di Instagram habis liburan bareng nih dengan alam gitu. Jadi seperti apa sih kecintaannya dengan alam? Ya buatku kita semua ini kan adalah bagian dari alam. Jadi ya tugas kita adalah untuk merawatnya, dan tugas kita juga untuk mengenalkan keluarga kita kepada alam semesta. Andin udah ditunggu di panggung. Oke, aku bernyanyi dulu ya. Iya.
Ada menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan inisiatif dari Nara Kreatif. Iya nih. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh saya kecepatan tangan yang bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPPKK dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada laki-laki lainnya, kami persilakan untuk kembali ke tempat. GCI.
Berdua sama Tiko. Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? Iya, sama Oh. Berarti didampingi PRT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan wisuda? deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah? SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Kan ntar pulang bakal masih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal masih tahu nggak kalau Cerita. kamu udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh, masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Gitu tarafnya Baru SMA baru kelas 10 juga. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Pak RT bisa dijelasin sekarang update rumah Tiko gimana? Rumah Tiko saat ini Ya. ya terlihat sepi ya. Ya. Pengerjaan 95% sudah dikerjakan. Saat ini sepi. Kenapa sepi? Para YouTuber sudah tidak di sini lagi.
tinggal Tiko dan mamanya. Jadi sudah pulang ya Ibu Eni? Ya? Sudah pulang. Kapan tuh Pak pulangnya? Sebetulnya pulangnya tanggal 23 ya. Tanggal 23. Cuman kami sterilkan. Kita berharap Bu Eni bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru, makanya kita tidak izinkan untuk selama seminggu ini kepada wartawan supaya Bu Eni bisa beradaptasi dengan rumah yang baru. Kalau banyak orang, takutnya dia tidak bisa beradaptasi dengan baik ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Berarti yang sekarang di dalam hanya Tiko dan ibunya saja? Ya. Untuk kondisi Bu Eni saat pertama kali kembali ke rumah itu gimana Pak? Alhamdulillah baik. Nah, tidak seperti ketika dia dibawa ya. Senyum, senang melihat rumahnya sudah berubah. Dan sudah ada lampu ya, sudah ada air, sudah ada TV, sudah ada lemari, pokoknya sudah ada dispenser, sudah ada tempat masak, ada kompor, jadi ya seperti rumah pada umumnya. Jadi terlihat Bu Eni senang. Terus untuk pengobatan Ibu Eni sendiri apakah masih rawat jalan gitu Pak? Masih. Oke. Jadi ketika pulang 2 hari kemudian kami bawa lagi ke rumah sakit karena permintaan rumah sakit untuk perujukan sebulan ke depan. Jadi nanti setiap sebulan sekali cek ke rumah sakit. Untuk nasib rumah Tiko sendiri nih, jadi nanti para YouTuber udah nggak akan kembali lagi gitu atau gimana? Memang tidak akan kembali lagi, tapi tidak tidak hilang sama sekali. Tetap nanti kami sudah sepakat mungkin sebulan sekali kita kan ada silaturahmi ya. Saya memang minta ini bukan suatu perpisahan, tapi awal untuk kebersamaan sampai terus. Jadi jangan ada silaturahmi. Kalau Tiko sekarang udah balik kerja lagi atau gimana Pak? Tiko kebetulan lagi ke sekolahan ya, soalnya besok mau wisuda ya. Oh iya. Ada wisuda besok. Nanti saya mau yang nemani sebagai pengganti orang tua. Ya? Iya. Ya. Boleh ganggu sebentar. Kalau diganggu nanti Firsa marah nanti. Ya. Tiko wisuda dapat dukungan dari penyanyi Andin dan wali kota. Tiko bertemu dengan wali kota Jakarta Timur Muhammad Anwar. Usai menjalani prosesi wisuda paket B, Tiko juga mendapat dukungan dari penyanyi Andin yang datang di acara wisuda. Terkait Tiko yang sempat putus sekolah dan akhirnya bisa lulus SMP dengan paket B, Andin mengaku hal itu bisa terjadi karena kepercayaan diri dari Tiko sendiri. Aku dan Nara Kreatif hanya memberikan fasilitas dan selebihnya adalah kepercayaan diri. Tiko bisa berhasil karena dia percaya dia bisa. Bangga banget, kata Andin. Di tempat yang sama, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengaku mendukung setiap warganya yang punya potensi untuk maju, termasuk Tiko. Kalau beliau punya potensi kita akan dukung, pastilah, kata Wali Kota Jakarta Timur yang mendampingi Tiko usai prosesi wisuda. Tiko hari ini, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023, mengikuti prosesi wisuda paket B yang setara dengan sekolah menengah pertama, SMP. Tiko hanya didampingi oleh ketua RT lingkungan rumahnya, tanpa kehadiran ibunya, Eni Sukaesi. Meski telah menuntaskan paket B, Tiko ternyata langsung mengejar pendidikan yang tertinggal dengan paket C atau setara dengan sekolah menengah atas, SMA. Tiko belum menyampaikan kepada Eni jika dia sudah menuntaskan pendidikan paket B untuk hadir di prosesi wisudanya. Tiko hanya mengatakan kepada ibunya jika dia hendak ke sekolah. Tiko belum mengatakan bahwa dia menghadiri wisuda paket B untuk memberikan kejutan kepada ibunya yang baru pulang dari rumah sakit. Meski baru lulus SMP, rupanya sebuah universitas swasta di Jakarta ini telah menawarkan beasiswa untuk Tiko. Dari anggaran Basnas, bagaimana kita bisa melanjutkan kegiatan ini.
fasilitas tempat seperti hari ini kan kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara, gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, di kantor pemerintah, kantor saya pribadi, tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya, kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Menjati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C ya. Kita punya RPTRA, kita punya balai warga, banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak, ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Bapak ya? Oh, Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapat kan selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih di kota ini Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, udah bersihkan kemarin kan, kita rapikan, udah bersihkan. Pasukan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, dari rumah nggak ada masalah. Memang gue internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Pak Iko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang diraih apa sih? Jenjang diraih? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah masuk ke sana. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya. Mama sehat ya? Alhamdulillah. Kalau tindakan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan di Jakarta Timur dan Nara Kreatif terjadi. Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa mengikuti hal yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif tersebut. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga yang kita partisipasi dengan kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Dan dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi lebih dulu ya. Kalau dari Mas Nesa sendiri setelah pengalaman dari Nara Kreatif, melihat
kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri peningkatan berkelanjutan mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan apa mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang ngobrol, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online, secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Nara Kreatif dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk mengatur waktu sambil ngerobong itu nggak terlalu susah, karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan, di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada untuk program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk dapat pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong di sudah, mungkin nanti pulang baru ngomong. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Artinya nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada bantuan gitu. Ada beasiswa khusus siapa buat saya bilang, tadi saya punya basis basnas, saya bisa bantu dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100 200 beasiswa S1 karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur, kita akan bantu. Ya, karena Anda lihat kebakaran bukan saya bangun, ini pendidikan panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan, gimana kita berjuang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise mau dia pulang kasih tau mamanya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak aku bayar kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama
pada umumnya kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya, mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari. Pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus nggak sama mama obat-obatan? Obat itu terus-menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus-menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus itu juga mungkin bisa melihat mama lagi ya masih reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak peremajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti udah hubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Dan kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasi Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan 3 jurusan. Makasih Pak. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Narasi Sinergi. Mungkin saya juga tanya. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama penting di rumah aja. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, beranya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin itu perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Ya Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama keluarga. Mama pun menjawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak, tapi ini enggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin kemarotan juga, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada Mama mungkin. Ya, oke. Andin kedatangannya kemarin dong sebagai apa ini? Ya, jadi di suatu hari di tahun lalu aku tuh kan memang komitmen aku terhadap diriku sendiri adalah dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan CSR atau kegiatan sosial gitu ya.
ada satu cita-citaku sebenarnya yang dari dulu tuh kayak belum kesampaian adalah bergerak di bidang pendidikan dengan cara yang sustain gitu. Jadi biasanya kan kalau di bidang pendidikan aku lebih yang kayak fundraising terus membiayai sesuatu gitu, tapi bukan yang sustain dalam arti berkelanjutan. Nah, di suatu hari di tahun lalu aku bertemu dengan Angel, dengan Neza dari Nara Kreatif dan teman-teman yang lainnya gitu, dan akhirnya ketika kita brainstorm dan kita menemukan sebuah ide untuk aku bisa terjun ke bagian itu gitu, ke bidang itu. Bukan suatu kebetulan juga, di tahun lalu tuh aku merilis sebuah single judulnya Percaya. Kebetulan Percaya ini tema besarnya tuh juga adalah bagaimana ketika kita merasa dunia kita tidak sedang baik-baik saja gitu, dan kita bisa bertahan hanya karena rasa percaya itu gitu. Nggak tahu, mungkin yang di atas yang ngatur, kita juga sebenarnya nggak tahu gimana mau melangkah, bagaimana akan melangkah, tapi bahwa rasa percaya tuh bisa menggerakkan dunia, ternyata itu benar gitu. Dan akhirnya aku dari lagu Percaya ini bersama Nara Kreatif mendirikan yang namanya Sekolah Anak Percaya, yaitu kita membiayai sekolah untuk anak-anak di kampung pemulung yang putus sekolah. Jadi di sini tuh kita mulai dari yang di Jakarta Timur ini gitu ya, tapi kita berusaha ingin sekali ke depannya kolaborasi ini masih terus berlanjut untuk di wilayah-wilayah yang lain gitu. Jadi ini adalah graduation yang pertama untuk Sekolah Anak Percaya, kolaborasi aku dan Nara Kreatif. Untuk itulah aku hadir di sini karena ini sangat berkaitan. Mbak Andin, kenapa sih untuk memilih konsentrasi di bidang pendidikan? Oke, aku cerita sedikit tentang backgroundku bahwa dalam puluhan tahun aku berkarya, aku merasa memang give back itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan gitu. Kebetulan aku sendiri memang selama ini aktif sekali di bidang lingkungan, terus di bidang sosial yang seperti bencana alam, kemudian pengentasan kemiskinan seperti itu. Tapi aku merasa pendidikan itu diperlukan supaya kita tuh menjadi masyarakat yang pintar. Itu tuh adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Kalau kita pengen negaranya sejahtera, kalau kita pengen negaranya maju, dan banyak hal-hal bobrok yang ingin sekali kita papas dari negara ini gitu, maka diperlukan ya masyarakat yang pintar gitu. Pintar itu dari mana? Ya dari pendidikan. Nah, makanya sebenarnya aku merasa sangat sedih dan prihatin ketika memang ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya gitu. Jadi aku merasa ini adalah tanggung jawab bersama bahwa masa depan mereka itu bisa loh gitu, kita coba bantu gitu supaya kan banyak ya orang yang berpikir bahwa ketika kita terlahir dari lingkungan yang seperti ini maka ya rodanya ya di situ aja gitu. Jadi kayak anaknya tukang ini ya jadi tukang ini gitu, atau ya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Tapi ternyata lompatan yang demikian besar itu bisa aja terjadi gitu ketika kita memang mau, kita mampu, kita percaya. Dan di sini aku dan Nara Kreatif ya hanya memberikan fasilitas, motivasi kepada mereka, dan selebihnya kita percaya bahwa mereka tuh mampu gitu dengan dirinya mereka sendiri. Sekarang ini kan yang lagi viral, mungkin Tiko akhirnya bisa melewati paket B nih yang sempat viral tadi. Mungkin seperti apa sih kalian melihat? Gimana maaf? Tiko sendiri lihatnya gimana? Ya, kalau buatku sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh tidak mungkin tidak bisa terjadi gitu. Jadi aku percaya itu terjadi karena dia percaya, karena kita percaya, karena kita sama-sama menjalani juga berdasarkan cinta juga gitu. Jadi ya mungkin seperti yang tadi juga kalau ditanya tentang usia dari
orang-orang yang di wisuda gitu, itu juga seru gitu ya cerita-ceritanya. Nggak, jadi kalau misalnya kayak paket A atau paket B itu nggak semuanya tuh juga di usia yang kayaknya tuh banyak gitu di masyarakat. Seperti tadi ada ibu juga gitu, dan bahkan ada kemarin kalian sempat graduate yang ada usia 60 tahun juga gitu. Jadi itu apa ya, buatku nggak ada kata terlambat lah untuk kita mau menjalankan hidup yang lebih baik. Ada rasa bangga nggak sih dari Tiko sendiri, akhirnya dia bisa melewatin fase ini di tengah perbatasannya? Bangga banget. Kalau dari Anda sendiri sebagai direktur, gimana mendukung ini dan juga dari Tiko mewujudkan mimpi Ya, mungkin sesuai dengan lagunya Kak Andin juga ya. Jadi setiap mungkin Kak Andin juga udah menyampaikan bagaimana setiap orang tuh memiliki kesempatan, dan mungkin gak kebetulan bahwa Kak Andin juga memilih lokasinya di Kampung. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kita isu sampah 80% itu sebenarnya ada di informal economy. Jadi di mana pemulung itu memiliki peran yang sangat penting. Tapi kalau kita lihat misalnya di Bantar Gebang itu bisa ada 500 anak-anak yang bekerja sebagai anak-anak ini nggak sekolah tapi malah membantu orang tuanya untuk memilah sampah. Nah, makanya dengan adanya sekolah itu kita memberikan kesempatan lagi yang lebih lanjut agar anak-anak ini juga bisa memiliki kesempatan ya, dengan tentunya dengan bantuan Kak Andin dengan anak percaya. Tapi Andin sendiri sempat terjun langsung bersentuhan dengan anak-anak itu dalam pendidikannya atau seperti apa? Iya, jadi aku sih karena ini rentang waktunya cukup padat gitu ya. Jadi aku sendiri hanya waktu pertama kali berkesempatan untuk sharing dengan mereka. Tapi kedepannya aku sendiri juga berencana untuk memiliki program tidak hanya aku, tapi juga teman-teman, kan kebetulan aku juga dikaruniai teman dari berbagai macam lapisan dan berbagai jenis pekerjaan gitu. Ini akan menjadi sangat berguna untuk mereka ketika bisa ada salah satu mata pelajarannya adalah sharing session dari teman-teman dari lintas pekerjaan. Kandil juga kayak yang kita tahu kemarin Kandil sempat post di Instagram habis liburan bareng nih dengan alam gitu. Jadi seperti apa sih kecintaannya dengan alam? Ya, buatku kita semua ini kan adalah bagian dari alam. Jadi ya tugas kita adalah untuk merawatnya, dan tugas kita juga untuk mengenalkan keluarga kita kepada alam semesta. Andin ditunggu di panggung. Oke, aku bernyanyi dulu ya. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, alam menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan terinisiatif dari Nara Kreatif.
dilanjutkan dengan foto bersama. Bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh silakan ketepatan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua PPKK dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada VIP lainnya, kami persilakan untuk kembali ke tempat. GCI. Dulu Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda?
Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? Iya, sama Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah deg-degan sih, yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk startup ya Tiko? SMP kah, SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tau nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak, belum cerita. Ya, ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh, masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat Sukses. Pak RT bisa dijelasin sekarang update rumah Tiko gimana? Rumah Tiko saat ini Ya. ya terlihat sepi ya. Ya. Pengerjaan 95% sudah dikerjakan. Saat ini sepi. Kenapa sepi? Para YouTuber sudah tidak di sini lagi. Tinggal Tiko dan namanya. Jadi sudah pulang ya Ibu Eni ya? Sudah pulang. Kapan tuh Pak pulangnya? Sebetulnya pulangnya tanggal 23 ya. Tanggal 23. Cuman kami sterilkan. Kita berharap Bu Eni bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru, makanya kita tidak izinkan untuk selama seminggu ini kepada wartawan supaya Bu Eni bisa beradaptasi dengan rumah yang baru. Kalau banyak orang takutnya dia tidak bisa beradaptasi dengan baik ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Berarti yang sekarang di dalam hanya Tiko dan ibunya saja? Ya. Untuk kondisi Bu Eni saat pertama kali kembali ke rumah itu gimana Pak? Alhamdulillah baik. Nah, tidak seperti ketika dia di bawah ya. Senyum, senang melihat rumahnya sudah berubah. Dan sudah ada lampu ya, sudah ada air, sudah ada TV, sudah ada lemari, pokoknya sudah ada dispenser, sudah ada tempat masak, ada kompor, jadi ya seperti rumah pada umumnya. Jadi terlihat Bu Eni senang. Terus untuk pengobatan Ibu Eni sendiri apakah masih rawat jalan gitu Pak? Masih. Oke. Jadi ketika pulang 2 hari kemudian kami bawa lagi ke rumah sakit karena permintaan rumah sakit untuk perujukan sebulan ke depan. Jadi nanti setiap sebulan sekali cek ke rumah sakit. Untuk nasib rumah Tiko sendiri nih, jadi nanti para YouTuber udah nggak akan kembali lagi gitu atau gimana? Memang tidak akan kembali lagi, tapi tidak tidak hilang sama sekali. Tetap nanti kami sudah sepakat mungkin sebulan sekali kita kan ada silaturahmi ya. Saya memang minta ini bukan suatu perpisahan, tapi awal untuk kebersamaan sampai terus. Jadi jangan ada silaturahmi. Kalau Tiko sekarang udah balik kerja lagi atau gimana Pak? Tiko kebetulan lagi ke sekolahan ya, soalnya besok mau wisuda ya. Oh iya. Mau ada wisuda besok. Nanti saya yang mau nemani sebagai pengganti orang tuanya. Ya? Iya. Ya. Boleh ganggu sebentar. Kalau diganggu nanti Firsa marah nanti. Ya. Tiko wisuda dapat dukungan dari penyanyi Andin dan wali kota.
Tiko bertemu dengan Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar usai menjalani prosesi wisuda paket B. Tiko juga mendapat dukungan dari penyanyi Andin yang datang di acara wisuda. Terkait Tiko yang sempat putus sekolah dan akhirnya bisa lulus SMP dengan paket B, Andin mengaku hal itu bisa terjadi karena kepercayaan diri dari Tiko sendiri. Aku dan Nara Kreatif hanya memberikan fasilitas dan selebihnya adalah kepercayaan diri. Tiko bisa berhasil karena dia percaya dia bisa. Bangga banget, kata Andin. Di tempat yang sama, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengaku mendukung setiap warganya yang punya potensi untuk maju, termasuk Tiko. Kalau beliau punya potensi kita akan dukung, pastilah, kata Wali Kota Jakarta Timur yang mendampingi Tiko usai prosesi wisuda. Tiko hari ini, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023, mengikuti prosesi wisuda paket B yang setara dengan sekolah menengah pertama, SMP. Tiko hanya didampingi oleh ketua RT lingkungan rumahnya, tanpa kehadiran ibunya, Eni Sukaesi. Meski telah menuntaskan paket B, Tiko ternyata langsung mengejar pendidikan yang tertinggal dengan paket C atau setara dengan sekolah menengah atas, SMA. Tiko belum menyampaikan kepada Eni jika dia sudah menuntaskan pendidikan paket B untuk hadir di prosesi wisudanya. Tiko hanya mengatakan kepada ibunya jika dia hendak ke sekolah. Tiko belum mengatakan bahwa dia menghadiri wisuda paket B untuk memberikan kejutan kepada ibunya yang baru pulang dari rumah sakit. Meski baru lulus SMP, rupanya sebuah universitas swasta di Jakarta ini telah menawarkan beasiswa untuk Tiko. Dari anggaran Basnas, kita nanti sampai bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau wali gampang pakai aja kantor kita, di kantor pemerintah, kantor saya lagi, tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan terutama Keramat Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan, tidak ada fasilitas. Saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa? Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya. Jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih wali kota ini Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan rumahnya kita rapikan, bersihkan. Masukkan diturunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan dari rumah, nggak ada masalah. Memang ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang diraih apa sih? Jenjang yang diraih? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Nilainya Tiko foto dong ke sini.
Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya. Mama sehat ya? Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andrinal sendiri sebagai mantan dari Pembatas melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan Arah Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa ngeliatin hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Dan dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi dengan berbagai pihak. Itu tanpa mengecilkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Nesa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan pendidikan, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinal sebagai mantan Menteri Bappenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang ngobrol, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online, secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Nara Kreatif dan itu semua sih bermanfaat. Gimana sih ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Kalau untuk ngatur waktu sambil ngerokok itu nggak terlalu susah, karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan, hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sama sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada untuk program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk dapat pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu ya aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong juga, mungkin nanti pulang baru masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 selanjutnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Tapi nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus,
kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada bantuan itu. Haknya akan ada beasiswa khusus siapapun. Saya sendiri lah, tadi saya punya basis, Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat terlalu lulus atau mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya bukan menutup pintu siapapun di Jakarta Timur, kita akan bantu. Ya, karena Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Jadi ini pendidikan harus panjang ceritanya rumah depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berjuang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikirnya udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan beri kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise mau diam-diam pulang kasih tau mamanya. Berarti ini surprise gitu? Nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak OPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang-orang pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih besar dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus di sama mama untuk obat? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus ibu juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak peremajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti udah hubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Dan kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Tiko sudah. Makasih Pak. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga akan Dia daster dari Bu RT ya Mama? Iya, sempat dapat hadiah-hadiah. Ada banyak pemberian-pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama penting di rumah aja. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan kita komunikasi secara baik-baik. Yang nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi
kemarin itu perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari, Tiko? Iya. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Ya Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama Tongga. Mama pun menjawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak. Tapi ini enggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin kemarutan juga, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada Mama mungkin gitu. Selamat. Ya, oke. Andin kedatangannya kemarin dong sebagai apa ini? Ya, jadi di suatu hari di tahun lalu aku tuh kan memang komitmen aku terhadap diriku sendiri adalah dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan CSR atau kegiatan sosial gitu ya. Ada satu cita-citaku sebenarnya yang dari dulu tuh kayak belum kesampaian adalah bergerak di bidang pendidikan dengan cara yang sustain gitu. Jadi biasanya kan kalau di bidang pendidikan aku lebih yang kayak fundraising terus membiayai sesuatu gitu, tapi bukan yang sustain dalam arti berkelanjutan. Nah, di suatu hari di tahun lalu aku bertemu dengan Angel, dengan Neza dari Nara Kreatif dan teman-teman yang lainnya gitu, dan akhirnya ketika kita brainstorm dan kita menemukan sebuah ide untuk aku bisa terjun ke bagian itu gitu, ke bidang itu. Bukan suatu kebetulan juga di tahun lalu tuh aku merilis sebuah single judulnya Percaya. Kebetulan Percaya ini tema besarnya tuh juga adalah bagaimana ketika kita merasa dunia kita tidak sedang baik-baik saja gitu, dan kita bisa bertahan hanya karena rasa percaya itu gitu. Nggak tahu, mungkin yang di atas yang ngatur, kita juga sebenarnya nggak tahu gimana mau melangkah, bagaimana akan melangkah, tapi bahwa rasa percaya tuh bisa menggerakkan dunia, ternyata itu benar gitu. Dan akhirnya aku dari lagu Percaya ini bersama Nara Kreatif mendirikan yang namanya Sekolah Anak Percaya, yaitu kita membiayai sekolah untuk anak-anak di kampung pemulung yang putus sekolah. Jadi di sini tuh kita mulai dari yang di Jakarta Timur ini gitu ya, tapi kita berusaha ingin sekali ke depannya kolaborasi ini masih terus berlanjut untuk di wilayah-wilayah yang lain gitu. Jadi ini adalah graduation yang pertama untuk Sekolah Anak Percaya, kolaborasi aku dan Nara Kreatif. Untuk itulah aku hadir di sini karena ini sangat berkaitan. Mbak Andin, kenapa sih untuk memilih konsentrasi di bidang pendidikan? Oke, aku cerita sedikit tentang backgroundku bahwa dalam puluhan tahun aku berkarya, aku merasa memang give back itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan gitu. Kebetulan aku sendiri memang selama ini aktif sekali di bidang lingkungan, terus di bidang sosial yang seperti bencana alam, kemudian pengentasan kemiskinan seperti itu. Tapi aku merasa pendidikan itu diperlukan supaya
kita tuh menjadi masyarakat yang pintar itu tuh adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Kalau kita pengen negaranya sejahtera, kalau kita pengen negaranya maju dan banyak hal-hal bobrok yang ingin sekali kita papas dari negara ini gitu, maka diperlukan ya masyarakat yang pintar gitu. Pintar itu dari mana? Ya dari pendidikan. Nah makanya sebenarnya aku merasa sangat sedih dan prihatin ketika memang ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya gitu. Jadi aku merasa ini adalah tanggung jawab bersama bahwa masa depan mereka itu bisa loh gitu kita coba kita coba bantu gitu supaya kan banyak ya orang yang berpikir bahwa ketika kita terlahir dari lingkungan yang seperti ini maka ya rodanya ya di situ aja gitu. Jadi kayak anaknya tukang ini ya jadi tukang ini gitu, atau ya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Tapi ternyata lompatan-lompatan yang demikian besar itu bisa aja terjadi gitu ketika kita memang mau, kita mampu, kita percaya. Dan di sini aku dan Nara Kreatif ya hanya hanya memberikan fasilitas, motivasi kepada mereka, dan selebihnya kita percaya bahwa mereka tuh mampu gitu dengan dirinya mereka sendiri. Kan ini kan lagi viral, mungkin Tiko akhirnya bisa melewati paket B nih yang sempat viral tadi. Mungkin seperti apa sih kalian melihat? Gimana maaf? Tiko sendiri akhirnya sudah lihatnya gimana? Ya kalau buatku sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh tidak mungkin tidak bisa terjadi gitu. Jadi aku percaya itu terjadi karena dia percaya, karena kita percaya, karena kita sama-sama menjalani juga berdasarkan cinta juga gitu. Jadi ya mungkin seperti yang tadi juga kalau ditanya tentang usia dari orang-orang yang di wisuda gitu, itu juga seru gitu ya cerita-ceritanya. Jadi kalau misalnya kayak paket A atau paket B itu nggak semuanya tuh juga di usia yang kayaknya tuh banyak gitu di masyarakat. Seperti tadi ada ibu juga gitu, dan bahkan ada kemarin kalian sempat graduate yang ada usia 60 tahun juga gitu. Jadi itu buatku nggak ada kata terlambat lah untuk kita mau menjalankan hidup yang lebih baik. Ada rasa bangga nggak sih dari Tiko sendiri, akhirnya dia bisa melewatin fase ini di tengah perbatasannya? Bangga banget. Pada ini sendiri sebagai direktur gimana mendukung ini dan juga tadi Tiko mewujudkan mimpi ya mungkin sesuai dengan lagunya Kak Andin juga ya. Jadi setiap mungkin Kak Andin juga udah menyampaikan bagaimana setiap orang tuh memiliki kesempatan, dan mungkin gak kebetulan bahwa Kak Andin juga memilih lokasinya di Kampung. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kita isu sampah 80% itu sebenarnya ada di informal economy gitu. Jadi di mana pemulung itu memiliki peran yang sangat penting. Tapi kalau kita lihat misalnya di Bantar Gebang itu bisa ada 500 anak-anak yang bekerja sebagai anak-anak ini nggak sekolah tapi malah membantu orang tuanya untuk memilah sampah. Nah makanya dengan adanya sekolah itu kita memberikan kesempatan lagi yang lebih lanjut agar anak-anak ini juga bisa memiliki kesempatan dengan tentunya dengan bantuan Kak Andin juga di anak percaya ini. Tapi Andin sendiri sempat terjun langsung bersentuhan dengan anak-anak itu dalam pendidikannya atau seperti apa? Iya, jadi aku sih karena ini rentang waktunya cukup padat gitu ya. Jadi aku sendiri hanya waktu pertama kali berkesempatan untuk sharing dengan mereka. Tapi kedepannya aku sendiri juga berencana untuk memiliki program tidak hanya aku, tapi juga teman-teman. Kan kebetulan aku juga dikaruniai teman dari berbagai macam lapisan dan berbagai jenis pekerjaan gitu. Ini akan menjadi sangat berguna untuk mereka ketika bisa ada salah satu mata pelajarannya adalah sharing session dari teman-teman dari lintas pekerjaan. Kandil juga kayak yang kita tahu kemarin Kandil sempat post di Instagram habis liburan bareng nih dengan alam gitu. Jadi seperti apa sih kecintaannya dengan alam? Ya buatku kita semua ini kan adalah bagian dari alam. Jadi ya tugas kita adalah untuk merawatnya, dan tugas kita juga untuk mengenalkan keluarga kita kepada alam semesta. Andin ditunggu di panggung. Oke, aku bernyanyi dulu ya.
Ananda Pulung Mustika Abimanyu. Sebagai lulusan terinspiratif dan nara kreatif. Iya nih. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh silakan ketepatan tangan yang bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua TPPKK dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada laki-laki lainnya, kami persilakan untuk kembali ke tempat.
Berdua sama Tiko. Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? Iya, sama Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah deg-degan sih yang enggak juga sih, cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk startup ya Tiko? SMP kah? SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tau nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak, belum cerita. Ya, ntar pulang bakal masih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal masih tahu nggak kalau cerita kamu udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA? Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat sukses. Pak RT bisa dijelasin sekarang update rumah Tiko gimana? Rumah Tiko saat ini Ya. ya terlihat sepi ya. Ya. Pengerjaan 95% sudah dikerjakan.
saat ini sepi. Kenapa sepi? Para YouTuber sudah tidak di sini lagi, tinggal Tiko dan namanya. Jadi sudah pulang ya Ibu Eni ya? Sudah pulang. Kapan tuh Pak pulangnya? Sebetulnya pulangnya tanggal 23 ya. Tanggal 23. Cuman kami sterilkan. Kita berharap Bu Eni bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru, makanya kita tidak izinkan untuk selama seminggu ini kepada wartawan, supaya Bu Eni bisa beradaptasi dengan rumah yang baru. Kalau banyak orang, takutnya dia tidak bisa beradaptasi dengan baik ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Berarti yang sekarang di dalam hanya Tiko dan ibunya saja? Ya. Untuk kondisi Bu Eni saat pertama kali kembali ke rumah itu gimana Pak? Alhamdulillah baik. Nah, tidak seperti ketika dia dibawa ya. Senyum, senang melihat rumahnya sudah berubah. Dan sudah ada lampu ya, sudah ada air, sudah ada TV, sudah ada lemari, pokoknya sudah ada dispenser, sudah ada tempat masak, ada kompor, jadi ya seperti rumah pada umumnya. Jadi terlihat Bu Eni senang. Terus untuk pengobatan Ibu Eni sendiri apakah masih rawat jalan gitu Pak? Masih. Oke. Jadi ketika pulang 2 hari kemudian kami bawa lagi ke rumah sakit karena permintaan rumah sakit untuk perujukan sebulan ke depan. Jadi nanti setiap sebulan sekali cek ke rumah sakit. Untuk nasib rumah Tiko sendiri nih, jadi nanti para YouTuber udah nggak akan kembali lagi gitu atau gimana? Memang tidak akan kembali lagi, tapi tidak tidak hilang sama sekali. Tetap nanti kami udah sepakat mungkin sebulan sekali kita kan ada silaturahmi ya. Saya memang minta ini bukan suatu perpisahan, tapi awal untuk kebersamaan sampai terus. Jadi jangan ada silaturahmi. Oke, kalau Tiko sekarang udah balik kerja lagi atau gimana Pak? Tiko kebetulan lagi ke sekolahan ya, soalnya besok mau wisuda ya. Oh iya. Mau ada wisuda besok. Nanti saya mau yang nemani sebagai pengganti orang tuanya. Ya? Iya. Ya. Boleh ganggu sebentar. Kalau diganggu nanti Firsa marah nanti. Ya. Tiko wisuda dapat dukungan dari penyanyi Andin dan wali kota. Tiko bertemu dengan wali kota Jakarta Timur Muhammad Anwar usai menjalani prosesi wisuda paket B. Tiko juga mendapat dukungan dari penyanyi Andin yang datang di acara wisuda. Terkait Tiko yang sempat putus sekolah dan akhirnya bisa lulus SMP dengan paket B, Andin mengaku hal itu bisa terjadi karena kepercayaan diri dari Tiko sendiri. Aku dan Nara Kreatif hanya memberikan fasilitas dan selebihnya adalah kepercayaan diri. Tiko bisa berhasil karena dia percaya dia bisa. Bangga banget, kata Andin. Di tempat yang sama, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengaku mendukung setiap warganya yang punya potensi untuk maju, termasuk Tiko. Kalau beliau punya potensi kita akan dukung. Pastilah, kata Wali Kota Jakarta Timur yang mendampingi Tiko usai prosesi wisuda. Tiko hari ini, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023, mengikuti prosesi wisuda paket B yang setara dengan sekolah menengah pertama, SMP. Tiko hanya didampingi oleh ketua RT lingkungan rumahnya, tanpa kehadiran ibunya, Eni Sukaesi. Meski telah menuntaskan paket B, Tiko ternyata langsung mengejar pendidikan yang tertinggal dengan paket C atau setara dengan sekolah menengah atas, SMA. Tiko belum menyampaikan kepada Eni jika dia sudah menuntaskan pendidikan paket B untuk hadir di prosesi wisudanya. Tiko hanya mengatakan kepada ibunya jika dia hendak ke sekolah. Tiko belum mengatakan bahwa dia menghadiri wisuda paket B untuk memberikan kejutan kepada ibunya yang baru pulang dari rumah sakit. Meski baru lulus SMP, rupanya sebuah universitas swasta di Jakarta ini telah menawarkan beasiswa untuk Tiko. Dari anggaran
Basnas, kita memiliki bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya lagi, tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka ngerekam juga dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan terutama Kecamatan Menjati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya. Jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih wali kota ini Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, udah bersihkan kemarin kan, rumahnya kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan dari rumah, nggak ada masalah. Cuma gue internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Ya, alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang yang diraih apa sih? Jenjang yang diraih? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya menilai kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan mengenai pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa ngeliatin hal yang jarang menjadi perhatian orang itu benar-benar mengambil inisiatif tersebut. Tentunya dengan begitu ya yang lain tentu akan segera menyambut yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga yang kita partisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini
gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institute ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya ya. Kalau dari Mas Desa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam alhamdulillah Dinas Apurika Deli untuk wali kota dengan tema kita sendiri pendatang berkaitan mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bappenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan bapak mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih banyak. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang ngobrol. Jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online, secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali. Dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Nara Kreatif dan itu semua sih bermanfaat. Berarti yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk mengatur waktu sambil ngerawat itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Arti nggak bisa punya apa berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib ada bantuan gitu. Karena ada beasiswa khusus ya Pak buat Saya bilang tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1 karena mereka dengan syarat terlulus atau mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya rumah tangga mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segalanya kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan pada BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau Presiden mau dia pulang kasih tau mamanya. Berarti ini surprise gitu? Nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak OPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum terpikirkan di sana. Di rumah
sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya, mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah setidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari. Pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus untuk sama mama obat-obatan? Obat itu terus-menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus-menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi, mungkin terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sempat sudah hubungi kamu lagi atau sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Kamu nggak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tinggal selesai. Terima kasih Pak. Sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga tanya. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalanin hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Ya Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama enggak. Mama pun menjawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak, tapi ini nggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin kemarotan juga, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam pun berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada Mama mungkin. Oke, Andin kedatangannya kemarin dong sebagai apa ini? Ya, jadi di suatu hari di tahun lalu aku tuh kan memang komitmen aku terhadap diriku sendiri adalah dengan
banyak melakukan kegiatan-kegiatan CSR atau kegiatan sosial gitu ya. Ada satu cita-citaku sebenarnya yang dari dulu tuh kayak belum kesampaian adalah bergerak di bidang pendidikan dengan cara yang sustain gitu. Jadi biasanya kan kalau di bidang pendidikan aku lebih yang kayak fundraising terus membiayai sesuatu gitu, tapi bukan yang sustain dalam arti berkelanjutan. Nah, di suatu hari di tahun lalu aku bertemu dengan Angel, dengan Neza dari Nara Kreatif dan teman-teman yang lainnya gitu, dan akhirnya ketika kita brainstorm dan kita menemukan sebuah ide untuk aku bisa terjun ke bagian itu gitu, ke bidang itu. Bukan suatu kebetulan juga di tahun lalu tuh aku merilis sebuah single judulnya Percaya. Kebetulan Percaya ini tema besarnya tuh juga adalah bagaimana ketika kita merasa dunia kita tidak sedang baik-baik saja gitu, dan kita bisa bertahan hanya karena rasa percaya itu gitu. Nggak tahu, mungkin yang di atas yang ngatur, kita juga sebenarnya nggak tahu gimana mau melangkah, bagaimana akan melangkah, tapi bahwa rasa percaya itu bisa menggerakkan dunia, ternyata itu benar gitu. Dan akhirnya aku dari lagu Percaya ini bersama Nara Kreatif mendirikan yang namanya Sekolah Anak Percaya, yaitu kita membiayai sekolah untuk anak-anak di kampung pemulung yang putus sekolah. Jadi di sini tuh kita mulai dari yang di Jakarta Timur ini gitu ya, tapi kita berusaha ingin sekali ke depannya kolaborasi ini masih terus berlanjut untuk di wilayah-wilayah yang lain gitu. Jadi ini adalah graduation yang pertama untuk Sekolah Anak Percaya, kolaborasi aku dan Nara Kreatif. Untuk itulah aku hadir di sini karena ini sangat berkaitan. Mbak Andin, kenapa sih untuk memilih konsentrasi di bidang pendidikan? Oke, aku cerita sedikit tentang backgroundku bahwa dalam puluhan tahun aku berkarya, aku merasa memang give back itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan gitu. Kebetulan aku sendiri memang selama ini aktif sekali di bidang lingkungan, terus di bidang sosial yang seperti bencana alam, kemudian pengentasan kemiskinan seperti itu. Tapi aku merasa pendidikan itu diperlukan supaya kita tuh menjadi masyarakat yang pintar. Itu tuh adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Kalau kita pengen negaranya sejahtera, kalau kita pengen negaranya maju, dan banyak hal-hal bobrok yang ingin sekali kita papas dari negara ini gitu, maka diperlukan ya masyarakat yang pintar gitu. Pintar itu dari mana? Ya dari pendidikan. Nah, makanya sebenarnya aku merasa sangat sedih dan prihatin ketika memang ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya gitu. Jadi aku merasa ini adalah tanggung jawab bersama bahwa masa depan mereka itu bisa loh gitu kita coba bantu gitu, supaya kan banyak ya orang yang berpikir bahwa ketika kita terlahir dari lingkungan yang seperti ini maka ya rodanya ya di situ aja gitu. Jadi kayak anaknya tukang ini ya jadi tukang ini gitu, atau ya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Tapi ternyata lompatan-lompatan yang demikian besar itu bisa aja terjadi gitu ketika kita memang mau, kita mampu, kita percaya. Dan di sini aku dan Nara Kreatif ya hanya memberikan fasilitas, motivasi kepada mereka, dan selebihnya kita percaya bahwa mereka tuh mampu gitu dengan dirinya mereka sendiri. Sekarang ini kan yang lagi viral, mungkin Tiko akhirnya bisa melewati paket B nih yang sempat viral tadi. Mungkin seperti apa sih kalian melihat? Gimana maaf? Tiko akhirnya sudah lihatnya gimana? Ini ada dia. Ya, kalau buatku sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh tidak mungkin tidak bisa terjadi gitu. Jadi aku percaya itu terjadi karena dia percaya, karena kita percaya, karena kita sama-sama menjalani juga berdasarkan cinta juga gitu. Jadi ya mungkin seperti yang tadi juga kalau ditanya tentang usia dari
orang-orang yang di wisuda gitu, itu juga seru gitu ya cerita-ceritanya. Nggak, jadi kalau misalnya kayak paket A atau paket B itu nggak semuanya tuh juga di usia yang kayaknya tuh banyak gitu di masyarakat. Seperti tadi ada ibu-ibu juga gitu, dan bahkan ada kemarin kalian sempat graduate yang ada usia 60 tahun juga gitu. Jadi itu apa ya, buatku nggak ada kata terlambat lah untuk kita mau menjalankan hidup yang lebih baik. Ada rasa bangga nggak sih dari sepertiku sendiri, akhirnya dia bisa melewatin fase ini di tengah perbatasannya? Bangga banget. Pada ini sendiri sebagai direktur gimana mendukung Andin dan juga dari Tiko mewujudkan mimpi-mimpi? Ya, mungkin sesuai dengan lagunya Kak Andin juga ya. Jadi setiap mungkin Kak Andin juga udah menyampaikan bagaimana setiap orang tuh memiliki kesempatan, dan mungkin gak kebetulan bahwa Kak Andin juga memilih lokasinya di Kapingan. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kita isu sampah 80% itu sebenarnya ada di informal economy gitu. Jadi di mana pemulung itu memiliki peran yang sangat penting. Tapi kalau kita lihat misalnya di Bantar Gebang itu bisa ada 500 anak-anak yang bekerja sebagai anak-anak ini nggak sekolah tapi malah membantu orang tuanya untuk memilah sampah gitu. Nah makanya dengan adanya sekolah itu kita memberikan kesempatan lagi yang lebih lanjut agar anak-anak ini juga bisa memiliki kesempatan ya, dengan tentunya dengan bantuan Kak Andin dengan sekolah anak percaya. Tapi Andin sendiri sempat terjun langsung bersentuhan dengan anak-anak itu dalam pendidikannya atau seperti apa? Iya, jadi aku sih karena ini rentang waktunya cukup padat gitu ya. Jadi aku sendiri hanya waktu pertama kali berkesempatan untuk sharing dengan mereka. Tapi kedepannya aku sendiri juga berencana untuk memiliki program tidak hanya aku, tapi juga teman-teman. Kan kebetulan aku juga dikaruniai teman dari berbagai macam lapisan dan berbagai jenis pekerjaan gitu. Ini akan menjadi sangat berguna untuk mereka ketika bisa ada salah satu mata pelajarannya adalah sharing session dari teman-teman dari lintas pekerjaan. Andin juga yang kita tahu kemarin Andin sempat post di Instagram habis liburan bareng nih dengan alam gitu. Jadi seperti apa sih kecintaannya dengan alam? Dan tugas kita adalah untuk merawatnya, dan tugas kita juga untuk mengenalkan keluarga kita kepada alam semesta. Andin udah ditunggu di panggung. Oke, aku bernyanyi dulu ya. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, agar menuju ke tempat yang telah ditentukan.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi kepalkan tangan yang bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua TPPKK dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada VIP lainnya, kami persilakan untuk kembali ke tempat. KCI. Dulu Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda?
Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? Iya, sama teman. Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan wisuda? Deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk startup ya Tiko? SMP kah? SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Ntar pulang bakal masih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal masih tahu nggak kalau cerita kamu udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat sukses. Pak RT bisa dijelasin sekarang update rumah Tiko gimana? Rumah Tiko saat ini Ya. ya terlihat sepi ya. Ya. Pengerjaan 95% sudah dikerjakan. Saat ini sepi. Kenapa sepi? Para YouTuber sudah tidak di sini lagi. Tinggal Tiko dan namanya. Jadi sudah pulang ya Ibu Eni? Ya, sudah pulang. Kapan tuh Pak pulangnya? Sebetulnya pulangnya tanggal 23 ya. Tanggal 23. Cuman kami sterilkan. Kita berharap Bu Eni bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru, makanya kita tidak izinkan untuk selama seminggu ini kepada wartawan supaya Bu Eni bisa beradaptasi dengan rumah yang baru. Kalau banyak orang takutnya dia tidak bisa beradaptasi dengan baik ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Berarti yang sekarang di dalam hanya Tiko dan ibunya saja? Ya. Untuk kondisi Bu Eni saat pertama kali kembali ke rumah itu gimana Pak? Alhamdulillah baik. Nah, tidak seperti ketika dia dibawa ya. Senyum, senang melihat rumahnya sudah berubah. Dan sudah ada lampu ya, sudah ada air, sudah ada TV, sudah ada lemari, pokoknya sudah ada dispenser, sudah ada tempat masak, ada kompor, jadi ya seperti rumah pada umumnya. Jadi terlihat Bu Eni senang. Terus untuk pengobatan Ibu Eni sendiri apakah masih rawat jalan gitu Pak? Masih. Oke. Jadi ketika pulang 2 hari kemudian kami bawa lagi ke rumah sakit karena permintaan rumah sakit untuk perujukan sebulan ke depan. Jadi nanti setiap sebulan sekali cek ke rumah sakit. Untuk nasib rumah Tiko sendiri nih, jadi nanti para YouTuber udah nggak akan kembali lagi gitu atau gimana? Memang tidak akan kembali lagi, tapi tidak tidak hilang sama sekali. Tetap nanti kami udah sepakat mungkin sebulan sekali kita kan ada silaturahmi ya. Saya memang minta ini bukan suatu perpisahan, tapi awal untuk kebersamaan sampai terus. Ini jangan ada silaturahmi. Oke, kalau Tiko sekarang udah balik kerja lagi atau gimana Pak? Tiko kebetulan lagi ke sekolahan ya, soalnya besok mau wisuda ya. Oh iya. Ada wisuda besok. Nanti saya yang nemani sebagai pengganti orang tua. Ya? Iya. Ya. Boleh ganggu sebentar. Kalau diganggu nanti virusnya marah nanti. Ya. Tiko wisuda dapat dukungan dari penyanyi Andin dan wali kota.
Tiko bertemu dengan Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar usai menjalani prosesi wisuda paket B. Tiko juga mendapat dukungan dari penyanyi Andin yang datang di acara wisuda. Terkait Tiko yang sempat putus sekolah dan akhirnya bisa lulus SMP dengan paket B, Andin mengaku hal itu bisa terjadi karena kepercayaan diri dari Tiko sendiri. Aku dan Nara Kreatif hanya memberikan fasilitas dan selebihnya adalah kepercayaan diri. Tiko bisa berhasil karena dia percaya dia bisa. Bangga banget, kata Andin. Di tempat yang sama, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengaku mendukung setiap warganya yang punya potensi untuk maju, termasuk Tiko. Kalau beliau punya potensi kita akan dukung, pastilah, kata Wali Kota Jakarta Timur yang mendampingi Tiko usai prosesi wisuda. Tiko hari ini, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023, mengikuti prosesi wisuda paket B yang setara dengan sekolah menengah pertama, SMP. Tiko hanya didampingi oleh ketua RT lingkungan rumahnya, tanpa kehadiran ibunya, Eni Sukaesi. Meski telah menuntaskan paket B, Tiko ternyata langsung mengejar pendidikan yang tertinggal dengan paket C atau setara dengan sekolah menengah atas, SMA. Tiko belum menyampaikan kepada Eni jika dia sudah menuntaskan pendidikan paket B untuk hadir di prosesi wisudanya. Tiko hanya mengatakan kepada ibunya jika dia hendak ke sekolah. Tiko belum mengatakan bahwa dia menghadiri wisuda paket B untuk memberikan kejutan kepada ibunya yang baru pulang dari rumah sakit. Meski baru lulus SMP, rupanya sebuah universitas swasta di Jakarta ini telah menawarkan beasiswa untuk Tiko. Dari anggaran Basnas, bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, di kantor pemerintah, kantor saya lagi, tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan terutama Kecamatan Menjati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan, tidak ada fasilitas. Saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Bapak ya? Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya. Jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih di wali kota ini Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan rumahnya kita rapikan, bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan dari rumah, nggak ada masalah. Memang ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan jasa wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang diraih apa sih? Jenjang diraih? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, jasa paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Bapak ada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini.
Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya itu urusan keluarga, jadi kita nggak pernah masuk ke sana. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan dari Pembatnas melihat pemerataan pendidikan di dilakukan oleh Jakarta Timur dan arah kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Menara Institut ini. Hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif tersebut. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Dan dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa menyecilkan kepada yang lain. Ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Menara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri setelah pengalaman dari Menara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan kami bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan berkelanjutan, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bappenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya, harapan di saat ini mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang ngobrol, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online, secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Kreatif dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerokok itu nggak terlalu susah, karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan, di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk dapat pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong di juga, mungkin nanti pulang baru ngomong. Saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kalau lulus nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau misalkan sendiri lanjut sampai jenjang kuliah, apakah dari
Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Tapi nggak punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada bantuan gitu. Akan ada beasiswa khusus ya Pak? Saya bilang, tadi saya punya basis, basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan, mungkin ada 100-200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD-PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur, kita akan bantu. Ya, karena Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Ini pendidikan panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berjuang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan beri kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise mau diam-diam pulang kasih tau mamanya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Riko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak OKR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan di sana. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya, mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus di sama mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi, ya masih reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah menghubungi kamu lagi? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasi Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tingkat sudah ya. Makasih Pak. sebagai direktur dari Narasi. Mungkin saya juga tanya. Dia daster dari Bu RT ya Mama? Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, kiranya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi
kemarin itu perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari, Tiko? Iya, Berapa hari di sana? sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Ya Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun ngejawab senang. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak. Tapi ini enggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada Mama mungkin. Ya, oke. Andin kedatangannya kemarin dong sebagai apa ini? Ya, jadi di suatu hari di tahun lalu aku tuh kan memang komitmen aku terhadap diriku sendiri adalah dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan CSR atau kegiatan sosial gitu ya. Ada satu cita-citaku sebenarnya yang dari dulu tuh kayak belum kesampaian adalah bergerak di bidang pendidikan dengan cara yang sustain gitu. Jadi biasanya kan kalau di bidang pendidikan aku lebih yang kayak fundraising terus membiayai sesuatu gitu, tapi bukan yang sustain dalam arti berkelanjutan. Nah, di suatu hari di tahun lalu aku bertemu dengan Angel, dengan Neza dari Nara Kreatif dan teman-teman yang lainnya gitu, dan akhirnya ketika kita brainstorm dan kita menemukan sebuah ide untuk aku bisa terjun ke bagian itu gitu, ke bidang itu. Bukan suatu kebetulan juga di tahun lalu tuh aku merilis sebuah single judulnya Percaya. Kebetulan Percaya ini tema besarnya tuh juga adalah bagaimana ketika kita merasa dunia kita tidak sedang baik-baik saja gitu, dan kita bisa bertahan hanya karena rasa percaya itu gitu. Nggak tahu, mungkin yang di atas yang ngatur, kita juga sebenarnya nggak tahu gimana mau melangkah, bagaimana akan melangkah, tapi bahwa rasa percaya itu bisa menggerakkan dunia, ternyata itu benar gitu. Dan akhirnya aku dari lagu Percaya ini bersama Nara Kreatif mendirikan yang namanya Sekolah Anak Percaya, yaitu kita membiayai sekolah untuk anak-anak di Kampung Pemulung yang putus sekolah. Jadi di sini tuh kita mulai dari yang di Jakarta Timur ini gitu ya, tapi kita berusaha ingin sekali ke depannya kolaborasi ini masih terus berlanjut untuk di wilayah-wilayah yang lain gitu. Jadi ini adalah graduation yang pertama untuk Sekolah Anak Percaya, kolaborasi aku dan Nara Kreatif. Untuk itulah aku hadir di sini karena ini sangat berkaitan. Mbak Andin, kenapa sih untuk memilih konsentrasi di bidang pendidikan? Oke, aku cerita sedikit tentang backgroundku bahwa dalam puluhan tahun aku berkarya, aku merasa memang give back itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan gitu. Kebetulan aku sendiri memang selama ini aktif sekali di bidang lingkungan, terus di bidang sosial yang seperti bencana alam, kemudian pengentasan kemiskinan seperti itu. Tapi aku merasa pendidikan itu diperlukan supaya kita tuh
menjadi masyarakat yang pintar itu tuh adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Kalau kita pengen negaranya sejahtera, kalau kita pengen negaranya maju dan banyak hal-hal bobrok yang ingin sekali kita papas dari negara ini gitu, maka diperlukan ya masyarakat yang pintar gitu. Pintar itu dari mana? Ya dari pendidikan. Nah makanya sebenarnya aku merasa sangat sedih dan prihatin ketika memang ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya gitu. Jadi aku merasa ini adalah tanggung jawab bersama bahwa masa depan mereka itu bisa loh gitu kita coba kita coba bantu gitu supaya kan banyak ya orang yang berpikir bahwa ketika kita terlahir dari lingkungan yang seperti ini maka ya rodanya ya di situ aja gitu. Jadi kayak anaknya tukang ini ya jadi tukang ini gitu, atau ya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Tapi ternyata lompatan-lompatan yang demikian besar itu bisa aja terjadi gitu ketika kita memang mau, kita mampu, kita percaya. Dan di sini aku dan Nara Kreatif ya hanya hanya memberikan fasilitas, motivasi kepada mereka, dan selebihnya kita percaya bahwa mereka tuh mampu gitu dengan dirinya mereka sendiri. Kan ini kan yang lagi viral, mungkin TikTok akhirnya bisa melewati paket B nih yang sempat viral tadi. Mungkin seperti apa sih kalian melihat? Gimana maaf? Tiko sendiri akhirnya sudah lihatnya gimana? Ya kalau buatku sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh tidak mungkin tidak bisa terjadi gitu. Jadi aku percaya itu terjadi karena dia percaya, karena kita percaya, karena kita sama-sama menjalani juga berdasarkan cinta juga gitu. Jadi ya mungkin banget. Seperti yang tadi juga kalau ditanya tentang usia dari orang-orang yang di wisuda gitu, itu juga seru gitu ya cerita-ceritanya. Jadi kalau misalnya kayak paket A atau paket B itu nggak semuanya tuh juga di usia yang kayaknya tuh banyak gitu di masyarakat. Seperti tadi ada ibu juga gitu, dan bahkan ada kemarin kalian sempat graduate yang ada usia 60 tahun juga gitu. Jadi itu buatku nggak ada kata terlambat lah untuk kita mau menjalankan hidup yang lebih baik. Ada rasa bangga nggak sih dari Tiko sendiri, akhirnya dia bisa melewati fase ini di tengah keterbatasannya? Bangga banget. Pada ini sendiri sebagai direktur gimana mendukung Andin dan juga dari Tiko mewujudkan mimpi ya mungkin sesuai dengan lagunya Kak Andin juga ya. Jadi setiap mungkin Kak Andin juga udah menyampaikan bagaimana setiap orang tuh memiliki kesempatan, dan mungkin gak kebetulan bahwa Kak Andin juga memilih lokasinya di Kamiling. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kita sampah 80% itu sebenarnya ada di informal ekonomi. Jadi di mana pemulung itu memiliki peran yang sangat penting. Tapi kalau kita lihat misalnya di Bantar Gebang itu bisa ada 500 anak-anak yang bekerja sebagai anak-anak ini nggak sekolah tapi malah membantu orang tuanya untuk memilah sampah. Nah makanya dengan adanya sekolah itu kita memberikan kesempatan lagi yang lebih lanjut agar anak-anak ini juga bisa memiliki kesempatan dengan tentunya dengan bantuan Kak Andin dengan sekolah anak percaya. Tapi Andin sendiri sempat terjun langsung bersentuhan dengan anak-anak itu dalam pendidikannya tersebut. Iya, jadi aku sih karena ini rentang waktunya cukup padat gitu ya. Jadi aku sendiri hanya waktu pertama kali berkesempatan untuk sharing dengan mereka. Tapi kedepannya aku sendiri juga berencana untuk memiliki program tidak hanya aku, tapi juga teman-teman. Kan kebetulan aku juga dikaruniai teman dari berbagai macam lapisan dan berbagai jenis pekerjaan gitu. Ini akan menjadi sangat berguna untuk mereka ketika bisa ada salah satu mata pelajarannya adalah sharing session dari teman-teman dari lintas pekerjaan. Kandil juga yang kita tahu kemarin Kandil sempat post di Instagram habis liburan bareng nih dengan alam. Jadi seperti apa sih kecintaannya dengan alam? Ya buatku kita semua ini kan adalah bagian dari alam. Jadi ya tugas kita adalah untuk merawatnya, dan tugas kita juga untuk mengenalkan keluarga kita kepada alam semesta. Andin ditunggu di panggung. Oke, aku bernyanyi dulu ya.
foto bersama. Bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Tuliskan kecepatan tangan yang bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua PPKK dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada laki-laki lainnya, kami persilakan untuk kembali ke tempat. KCI. Lu Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita?
Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? iya sama teman. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan wisuda? Deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk startup ya Tiko? SMP kah? SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tau nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Ntar pulang bakal masih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal masih tahu nggak kalau kamu udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat sukses. Pak RT bisa dijelasin sekarang update rumah Tiko gimana? Rumah Tiko saat ini Ya. ya terlihat sepi ya. Ya. Pengerjaan 95% sudah dikerjakan. Saat ini sepi. Kenapa sepi? Para YouTuber sudah tidak di sini lagi. Tinggal Tiko dan namanya. Jadi sudah pulang ya Ibu Eni ya? Sudah pulang. Kapan tuh Pak pulangnya? Sebetulnya pulangnya tanggal 23 ya. Tanggal 23. Cuman kami sterilkan. Kita berharap Bu Eni bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru, makanya kita tidak izinkan untuk selama seminggu ini kepada wartawan supaya Bu Eni bisa beradaptasi dengan rumah yang baru. Kalau banyak orang takutnya dia tidak bisa beradaptasi dengan baik ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Berarti yang sekarang di dalam hanya Tiko dan ibunya saja? Ya. Untuk kondisi Bu Eni saat pertama kali kembali ke rumah itu gimana Pak? Alhamdulillah baik. Nah, tidak seperti ketika dia dibawa ya. Senyum, senang melihat rumahnya sudah berubah. Dan sudah ada lampu ya, sudah ada air, sudah ada TV, sudah ada lemari, pokoknya sudah ada dispenser, sudah ada tempat masak, ada kompor, jadi ya seperti rumah pada umumnya. Jadi terlihat Bu Eni senang. Terus untuk pengobatan Ibu Eni sendiri apakah masih rawat jalan gitu Pak? Masih. Oke. Jadi ketika pulang 2 hari kemudian kami bawa lagi ke rumah sakit karena permintaan rumah sakit untuk perujukan sebulan ke depan. Jadi nanti setiap sebulan sekali cek ke rumah sakit. Untuk nasib rumah Tiko sendiri nih, jadi nanti para YouTuber udah nggak akan kembali lagi gitu atau gimana? Memang tidak akan kembali lagi, tapi tidak tidak hilang sama sekali. Tetap nanti kami udah sepakat mungkin sebulan sekali kita kan ada silaturahmi ya. Saya memang minta ini bukan suatu perpisahan, tapi awal untuk kebersamaan sampai terus. Jadi jangan ada silaturahmi. Oke, kalau Tiko sekarang udah balik kerja lagi atau gimana Pak? Tiko kebetulan lagi ke sekolahan ya, soalnya besok mau wisuda ya. Oh iya. Ada wisuda besok. Nanti saya mau yang nemani sebagai pengganti orang tua. Ya? Iya. Ya. Boleh ganggu sebentar. Kalau diganggu nanti virusnya marah nanti. Ya. Tiko wisuda dapat dukungan dari penyanyi Andin dan wali kota.
Tiko bertemu dengan Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar usai menjalani prosesi wisuda paket B. Tiko juga mendapat dukungan dari penyanyi Andin yang datang di acara wisuda. Terkait Tiko yang sempat putus sekolah dan akhirnya bisa lulus SMP dengan paket B, Andin mengaku hal itu bisa terjadi karena kepercayaan diri dari Tiko sendiri. Aku dan Nara Kreatif hanya memberikan fasilitas dan selebihnya adalah kepercayaan diri. Tiko bisa berhasil karena dia percaya dia bisa. Bangga banget, kata Andin. Di tempat yang sama, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengaku mendukung setiap warganya yang punya potensi untuk maju, termasuk Tiko. Kalau beliau punya potensi kita akan dukung, pastilah, kata Wali Kota Jakarta Timur yang mendampingi Tiko usai prosesi wisuda. Tiko hari ini, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023, mengikuti prosesi wisuda paket B yang setara dengan sekolah menengah pertama, SMP. Tiko hanya didampingi oleh ketua RT lingkungan rumahnya, tanpa kehadiran ibunya, Eni Sukaesih. Meski telah menuntaskan paket B, Tiko ternyata langsung mengejar pendidikan yang tertinggal dengan paket C atau setara dengan sekolah menengah atas, SMA. Tiko belum menyampaikan kepada Eni jika dia sudah menuntaskan pendidikan paket B untuk hadir di prosesi wisudanya. Tiko hanya mengatakan kepada ibunya jika dia hendak ke sekolah. Tiko belum mengatakan bahwa dia menghadiri wisuda paket B untuk memberikan kejutan kepada ibunya yang baru pulang dari rumah sakit. Meski baru lulus SMP, rupanya sebuah universitas swasta di Jakarta ini telah menawarkan beasiswa untuk Tiko. Dari anggaran Basnas, bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya pribadi. Dia akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Taman Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan, tidak ada fasilitas. Saya kira tidak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa? Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya. Jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih wali kota ini Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, udah bersihkan kemarin kan, rumah kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan dari rumah, nggak ada masalah. Cuma untuk internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya terbaik kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Yang angkat ke titiknya. Nilainya Tiko foto dong ke sini.
Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan arah kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institute ini. Hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif tersebut. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga yang kita partisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja ya, ini harus kerjasama, kolaborasi dengan berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institute ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya ya. Kalau dari Mas Nesa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Apodika kami bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan berkaitan mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Bappenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya, harapan di saat ini mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan Bapak mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online, secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Nara Kreatif dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah, karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian itu, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu ya Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kalau lulus nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Baik, kalau misalkan sendiri lanjut sampai jenjang kuliah, apakah dari
Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Arti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib kita bantu kan gitu. Karena ada beasiswa khusus ya Pak buat Tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan ini ada 100-200 beasiswa S1 karena mereka dengan syarat terlalu satu mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, karena Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Lagi ini pendidikan harus panjang ceritanya rumah tangga mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise dia mau dia pulang kasih tau mamanya. Berarti ini surprise gitu? Nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak OPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Update kondisi mama sekarang seperti apa? Tiko kan udah kulit juga. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang-orang pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari. Pada saat tanggal berapa lu? Pada tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus biasa mama obat-obatan? Obat itu terus-menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus-menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sempat sudah menghubungi kamu lagi atau sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Kamu nggak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tiga sudah ya. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga akan Dia daster dari Bu RT ya Mama? Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalanin hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang Mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam dan kita komunikasi cara baik-baik yang nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi
kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari, Tiko? Iya. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Ya Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak. Tapi ini enggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam pun berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada Mama mungkin gitu. Ya, oke. Andin, kedatangannya kemarin dong sebagai apa yang gitu? Ya, jadi di suatu hari di tahun lalu aku tuh kan memang komitmen aku terhadap diriku sendiri adalah dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan CSR atau kegiatan sosial gitu ya. Ada satu cita-citaku sebenarnya yang dari dulu tuh kayak belum kesampaian adalah bergerak di bidang pendidikan dengan cara yang sustain gitu. Jadi biasanya kan kalau di bidang pendidikan aku lebih yang kayak fundraising terus membiayai sesuatu gitu, tapi bukan yang sustain dalam arti berkelanjutan. Nah, di suatu hari di tahun lalu aku bertemu dengan Angel, dengan Neza dari Nara Kreatif dan teman-teman yang lainnya gitu, dan akhirnya ketika kita brainstorm dan kita menemukan sebuah ide untuk aku bisa terjun ke bagian itu gitu, ke bidang itu. Bukan suatu kebetulan juga di tahun lalu tuh aku merilis sebuah single judulnya Percaya. Kebetulan Percaya ini tema besarnya tuh juga adalah bagaimana ketika kita merasa dunia kita tidak sedang baik-baik saja gitu, dan kita bisa bertahan hanya karena rasa percaya itu gitu. Nggak tahu, mungkin yang di atas yang ngatur, kita juga sebenarnya nggak tahu gimana mau melangkah, bagaimana akan melangkah, tapi bahwa rasa percaya itu bisa menggerakkan dunia, ternyata itu benar gitu. Dan akhirnya aku dari lagu Percaya ini bersama Nara Kreatif mendirikan yang namanya Sekolah Anak Percaya, yaitu kita membiayai sekolah untuk anak-anak di kampung pemulung yang putus sekolah. Jadi di sini tuh kita mulai dari yang di Jakarta Timur ini gitu ya, tapi kita berusaha ingin sekali ke depannya kolaborasi ini masih terus berlanjut untuk di wilayah-wilayah yang lain gitu. Jadi ini adalah graduation yang pertama untuk Sekolah Anak Percaya, kolaborasi aku dan Nara Kreatif. Untuk itulah aku hadir di sini karena ini sangat berkaitan. Mbak Andin, kenapa sih untuk memilih konsentrasi di bidang pendidikan? Oke, aku cerita sedikit tentang backgroundku bahwa dalam puluhan tahun aku berkarya, aku merasa memang give back itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan gitu. Kebetulan aku sendiri memang selama ini aktif sekali di bidang lingkungan, terus di bidang sosial yang seperti bencana alam, kemudian pengentasan kemiskinan seperti itu. Tapi aku merasa pendidikan itu diperlukan supaya kita tuh
menjadi masyarakat yang pintar itu tuh adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Kalau kita pengen negaranya sejahtera, kalau kita pengen negaranya maju dan banyak hal-hal bobrok yang ingin sekali kita papas dari negara ini gitu, maka diperlukan ya masyarakat yang pintar gitu. Pintar itu dari mana? Ya dari pendidikan. Nah makanya sebenarnya aku merasa sangat sedih dan prihatin ketika memang ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya gitu. Jadi aku merasa ini adalah tanggung jawab bersama bahwa masa depan mereka itu bisa loh gitu kita coba kita coba bantu gitu supaya kan banyak ya orang yang berpikir bahwa ketika kita terlahir dari lingkungan yang seperti ini maka ya rodanya ya di situ aja gitu. Jadi kayak anaknya tukang ini ya jadi tukang ini gitu, atau ya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Tapi ternyata lompatan-lompatan yang demikian besar itu bisa aja terjadi gitu ketika kita memang mau, kita mampu, kita percaya. Dan di sini aku dan Nara Kreatif ya hanya memberikan fasilitas, motivasi kepada mereka, dan selebihnya kita percaya bahwa mereka tuh mampu gitu dengan dirinya mereka sendiri. Sekarang ini kan yang lagi viral mungkin TikTok akhirnya bisa melewati paket B nih yang sempat viral. Mungkin seperti apa sih kalian melihat? Gimana maaf? Tiko akhirnya sudah melihatnya gimana? Ya kalau buatku sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh tidak mungkin tidak bisa terjadi gitu. Jadi aku percaya itu terjadi karena dia percaya, karena kita percaya, karena kita sama-sama menjalani juga berdasarkan cinta juga gitu. Jadi ya mungkin seperti yang tadi juga kalau ditanya tentang usia dari orang-orang yang di wisuda gitu, itu juga seru gitu ya cerita-ceritanya. Jadi kalau misalnya kayak paket A atau paket B itu nggak semuanya tuh juga di usia yang kayaknya tuh banyak gitu di masyarakat. Seperti tadi ada ibu-ibu juga gitu, dan bahkan ada kemarin kalian sempat graduate yang ada usia 60 tahun juga gitu. Jadi itu buatku nggak ada kata terlambat lah untuk kita mau menjalankan hidup dan lebih baik. Ada rasa bangga nggak sih dari Tiko sendiri, akhirnya dia bisa menikmatin fase ini di tengah perbatasannya? Bangga banget. Pada Anda sendiri sebagai direktur gimana mendukung Andin dan juga dari Tiko mewujudkan mimpi ya mungkin sesuai dengan lagunya Kak Andin juga ya. Jadi setiap mungkin Kak Andin juga udah menyampaikan bagaimana setiap orang tuh memiliki kesempatan, dan mungkin nggak kebetulan bahwa Kak Andin juga memilih lokasinya di Kapolda. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kita isi sampah 80% itu sebenarnya ada di informal economy gitu. Jadi di mana pemulung itu memiliki peran yang sangat penting. Tapi kalau kita lihat misalnya di Bantar Gebang itu bisa ada 500 anak-anak yang bekerja sebagai anak-anak ini nggak sekolah tapi malah membantu orang tuanya untuk memilah sampah gitu. Nah makanya dengan adanya sekolah itu kita memberikan kesempatan lagi yang lebih lanjut agar anak-anak ini juga bisa memiliki kesempatan dengan tentunya dengan bantuan Kak Andin dengan anak percaya. Tapi Andin sendiri sempat terjun langsung bersentuhan dengan anak-anak itu dalam pendidikannya tersebut. Iya, jadi aku sih karena ini rentang waktunya cukup padat gitu ya. Jadi aku sendiri hanya waktu pertama kali berkesempatan untuk sharing dengan mereka. Tapi kedepannya aku sendiri juga berencana untuk memiliki program tidak hanya aku, tapi juga teman-teman. Kan kebetulan aku juga dikaruniai teman dari berbagai macam lapisan dan berbagai jenis pekerjaan gitu. Ini akan menjadi sangat berguna untuk mereka ketika bisa ada salah satu mata pelajarannya adalah sharing session dari teman-teman dari lintas pekerjaan. Kandil juga yang kita tahu kemarin Kandil sempat post di Instagram habis liburan bareng nih dengan alam gitu. Jadi seperti apa sih kecintaannya dengan alam? Ya buatku kita semua ini kan adalah bagian dari alam. Jadi ya tugas kita adalah untuk merawatnya, dan tugas kita juga untuk mengenalkan keluarga kita kepada alam semesta. Andin ditunggu di panggung. Oke, aku bernyanyi dulu ya.
kepada laki-laki tunggalnya kami persilakan untuk bertanya. KCI. Dulu Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? Iya, sama Oh. Berarti didampingi PRT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan wisuda? deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah? SMA? SMP.
ini tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih, apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuma bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Iya, ntar pulang bakal ngasih tahu belum kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu kalau cerita kamu lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh, masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Pak RT bisa dijelasin sekarang update rumah Tiko gimana? Rumah Tiko saat ini ya terlihat sepi ya. Ya. Pengerjaan 95% sudah dikerjakan. Saat ini sepi. Kenapa sepi? Para YouTuber sudah tidak di sini lagi. Tinggal Tiko dan mamanya. Jadi sudah pulang ya Ibu Eni? Sudah pulang. Kapan tuh Pak pulangnya? Sebetulnya pulangnya tanggal 23 ya. Tanggal 23. Cuman kami sterilkan. Kita berharap Bu Eni bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru, makanya kita tidak izinkan untuk selama seminggu ini kepada wartawan, supaya Bu Eni bisa beradaptasi dengan rumah yang baru. Kalau banyak orang, takutnya dia tidak bisa beradaptasi dengan baik ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Berarti yang sekarang di dalam hanya Tiko dan ibunya saja? Ya. Untuk kondisi Bu Eni saat pertama kali kembali ke rumah itu gimana Pak? Alhamdulillah baik. Nah, tidak seperti ketika dia dibawa ya. Senyum, senang melihat rumahnya sudah berubah. Dan sudah ada lampu ya, sudah ada air, sudah ada TV, sudah ada lemari, pokoknya sudah ada dispenser, sudah ada tempat masak, ada kompor, jadi ya seperti rumah pada umumnya. Jadi terlihat Bu Eni senang. Terus untuk pengobatan Ibu Eni sendiri apakah masih rawat jalan gitu Pak? Masih. Oke. Jadi ketika pulang 2 hari kemudian kami bawa lagi ke rumah sakit karena permintaan rumah sakit untuk perujukan sebulan ke depan. Jadi nanti setiap sebulan sekali cek ke rumah sakit. Untuk nasib rumah Tiko sendiri nih, jadi nanti para YouTuber udah nggak akan kembali lagi gitu atau gimana? Memang tidak akan kembali lagi, tapi tidak tidak hilang sama sekali. Tetap nanti kami udah sepakat mungkin sebulan sekali kita kan ada silaturahmi ya. Saya memang minta ini bukan suatu perpisahan, tapi awal untuk kebersamaan sampai terus. Jadi jangan ada silaturahmi. Oke, kalau Tiko sekarang udah balik kerja lagi atau gimana Pak? Tiko kebetulan lagi ke sekolahan ya, soalnya besok mau wisuda ya. Oh iya. Ada wisuda besok. Nanti saya yang nemani sebagai pengganti orang tua. Ya? Iya. Ya. Boleh ganggu sebentar. Kalau diganggu nanti Firsa marah nanti. Ya. Tiko wisuda dapat dukungan dari penyanyi Andin dan wali kota. Tiko bertemu dengan wali kota Jakarta Timur Muhammad Anwar usai menjalani prosesi wisuda paket B. Tiko juga mendapat dukungan dari penyanyi Andin yang datang di acara wisuda. Terkait Tiko yang sempat putus sekolah dan akhirnya bisa lulus SMP dengan paket B, Andin mengaku hal itu bisa terjadi karena kepercayaan diri dari Tiko sendiri. Aku dan Nara Kreatif hanya memberikan fasilitas dan selebihnya adalah kepercayaan diri. Tiko bisa berhasil karena dia percaya dia bisa. Bangga banget, kata Andin. Di tempat yang sama, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengaku mendukung setiap warganya yang punya potensi untuk maju, termasuk Tiko. Kalau beliau punya potensi kita akan dukung. Pastilah, kata Wali Kota Jakarta Timur yang mendampingi Tiko usai prosesi wisuda. Tiko hari ini, Selasa,
tanggal 31 Januari tahun 2023, mengikuti prosesi wisuda paket B yang setara dengan sekolah menengah pertama, SMP. Tiko hanya didampingi oleh ketua RT lingkungan rumahnya, tanpa kehadiran ibunya, Eni Sukaesi. Meski telah menuntaskan paket B, Tiko ternyata langsung mengejar pendidikan yang tertinggal dengan paket C atau setara dengan sekolah menengah atas, SMA. Tiko belum menyampaikan kepada Eni jika dia sudah menuntaskan pendidikan paket B untuk hadir di prosesi wisudanya. Tiko hanya mengatakan kepada ibunya jika dia hendak ke sekolah. Tiko belum mengatakan bahwa dia menghadiri wisuda paket B untuk memberikan kejutan kepada ibunya yang baru pulang dari rumah sakit. Meski baru lulus SMP, rupanya sebuah universitas swasta di Jakarta ini telah menawarkan beasiswa untuk Tiko. Dari anggaran Basnas, kita nanti sampai bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya pribadi, tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan Semangkara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan, tidak ada fasilitas. Saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa? Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya. Jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih wali kota ini Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, udah bersihkan kemarin kan, ini kita rapikan, udah bersihkan. Pasukan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan dari rumah, nggak ada masalah. Memang gue internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Pak Iko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri, Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Bapenas mengenai pemerataan pendidikan di Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Hal yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau mengambil inisiatif tersebut. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan udah ratusan yang tamat dari ribuan
sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Dan dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa menyecilkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institute ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri setelah pembangunan dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Apodika ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemberatan kekayaan, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Bappenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Nara Kreatif dan itu semua sih bermanfaat. Gimana sih yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk mengatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah, karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan, hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sama sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kalau lulus nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 selanjutnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Ketika dia nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada banyak kan gitu. Akan ada beasiswa khusus siapa buat saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang saya sekolahkan, mungkin ada 100-200 beasiswa S1 karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur, kita akan bantu. Ya, karena Anda lihat kebakaran bukan saya bilang ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk masa mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti pola pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikirnya udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan beri kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan
memberikan pendidikan kepada WC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Kurang lebih seperti itu. Surprise dia mau dia pulang kasih tau mamanya. Oh, berarti ini surprise gitu? Nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak aku bayar kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kupikirkan sih. Update posisi mama sekarang seperti apa? Kan ada berobat kulit juga nih sekarang. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari. Pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus-menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus-menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti sudah menghubungi kamu lagi? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan 3 sudah ya. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga akan Dia daster dari Bu RT ya Mama? Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalanin hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang Mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, beranya kabar segala macam dan kita komunikasi secara baik-baik ya nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin itu perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Iya, Mama cuma bilang kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama tongga. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak, tapi ini nggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin keharuan, jadi kayak biasa aja.
Oke deh, harapannya mungkin Tiko. Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di saat masih ada Mama mungkin Andin kedatangannya kemari dong sebagai apa ini? Ya, jadi di suatu hari di tahun lalu aku tuh kan memang komitmen aku terhadap diriku sendiri adalah dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan CSR atau kegiatan sosial gitu ya. Ada satu cita-citaku sebenarnya yang dari dulu tuh kayak belum kesampaian adalah bergerak di bidang pendidikan dengan cara yang sustain gitu. Jadi biasanya kan kalau di bidang pendidikan aku lebih yang kayak fundraising terus membiayai sesuatu gitu, tapi bukan yang sustain dalam arti berkelanjutan. Nah, di suatu hari di tahun lalu aku bertemu dengan Angel, dengan Neza dari Nara Kreatif dan teman-teman yang lainnya gitu, dan akhirnya ketika kita brainstorm dan kita menemukan sebuah ide untuk aku bisa terjun ke bagian itu gitu, ke bidang itu. Bukan suatu kebetulan juga di tahun lalu tuh aku merilis sebuah single judulnya Percaya. Kebetulan Percaya ini tema besarnya tuh juga adalah bagaimana ketika kita merasa dunia kita tidak sedang baik-baik saja gitu, dan kita bisa bertahan hanya karena rasa percaya itu gitu. Nggak tahu, mungkin yang di atas yang ngatur, kita juga sebenarnya nggak tahu gimana mau melangkah, bagaimana akan melangkah, tapi bahwa rasa percaya itu bisa menggerakkan dunia, ternyata itu benar gitu. Dan akhirnya aku dari lagu Percaya ini bersama Nara Kreatif mendirikan yang namanya Sekolah Anak Percaya, yaitu kita membiayai sekolah untuk anak-anak di kampung pemulung yang putus sekolah. Jadi di sini tuh kita mulai dari yang di Jakarta Timur ini gitu ya, tapi kita berusaha ingin sekali ke depannya kolaborasi ini masih terus berlanjut untuk di wilayah-wilayah yang lain gitu. Jadi ini adalah graduation yang pertama untuk Sekolah Anak Percaya, kolaborasi aku dan Nara Kreatif. Untuk itulah aku hadir di sini karena ini sangat berkaitan. Mbak Andin, kenapa sih untuk memilih konsentrasi di bidang pendidikan? Oke, aku cerita sedikit tentang backgroundku bahwa dalam puluhan tahun aku berkarya, aku merasa memang give back itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan gitu. Kebetulan aku sendiri memang selama ini aktif sekali di bidang lingkungan, terus di bidang sosial yang seperti bencana alam, kemudian pengentasan kemiskinan seperti itu. Tapi aku merasa pendidikan itu diperlukan supaya kita tuh menjadi masyarakat yang pintar. Itu tuh adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Kalau kita pengen negaranya sejahtera, kalau kita pengen negaranya maju, dan banyak hal-hal bobrok yang ingin sekali kita papas dari negara ini gitu, maka diperlukan ya masyarakat yang pintar gitu. Pintar itu dari mana? Ya dari pendidikan. Nah, makanya sebenarnya aku merasa sangat sedih dan prihatin ketika memang ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya gitu. Jadi aku merasa ini adalah tanggung jawab bersama bahwa masa depan mereka itu bisa loh gitu kita coba bantu gitu, supaya kan banyak ya orang yang berpikir bahwa ketika kita terlahir dari lingkungan yang seperti ini maka ya rodanya ya di situ aja gitu. Jadi kayak anaknya tukang ini ya jadi tukang ini gitu, atau ya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Tapi ternyata lompatan yang demikian besar itu bisa aja terjadi gitu ketika kita memang mau, kita mampu, kita percaya. Dan di sini aku dan Nara Kreatif ya hanya memberikan fasilitas, motivasi kepada mereka, dan selebihnya kita percaya bahwa mereka tuh mampu gitu dengan dirinya mereka sendiri. Sekarang ini kan yang lagi viral, mungkin Tiko akhirnya bisa melewati paket B nih yang sempat viral tadi. Mungkin seperti apa sih kayaknya melihat? Gimana maaf? Tiko akhirnya sudah melihatnya gimana? Ya, kalau buatku sebenarnya
apa ya, hal-hal yang seperti itu tuh tidak mungkin tidak bisa terjadi gitu. Jadi aku percaya itu terjadi karena dia percaya, karena kita percaya, karena kita sama-sama menjalani juga berdasarkan cinta juga gitu. Jadi ya mungkin banget. Seperti yang tadi juga kalau ditanya tentang usia dari orang-orang yang di wisuda gitu, itu juga seru gitu ya cerita-ceritanya. Nggak, jadi kalau misalnya kayak paket A atau paket B itu nggak semuanya tuh juga di usia yang kayaknya tuh banyak gitu di masyarakat. Seperti tadi ada ibu juga gitu, dan bahkan ada kemarin kalian sempat graduate yang ada usia 60 tahun juga gitu. Jadi itu apa ya, buatku nggak ada kata terlambat lah untuk kita mau menjalankan hidup yang lebih baik. Ada rasa bangga nggak sih dari seorang Tiko sendiri, akhirnya dia bisa melewatin fase ini di tengah perbatasannya? Bangga banget. Pada ini sendiri sebagai direktur gimana mendukung Andin dan juga dari Tiko mewujudkan mimpi ya, mungkin sesuai dengan lagunya Kak Andin juga ya. Jadi setiap mungkin Kak Andin juga udah menyampaikan bagaimana setiap orang tuh memiliki kesempatan, dan mungkin nggak kebetulan bahwa Kak Andin juga memilih lokasinya di Kapolda. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kita isu sampah 80% itu sebenarnya ada di informal ekonomi gitu. Jadi di mana pemulung itu memiliki peran yang sangat penting. Tapi kalau kita lihat misalnya di Bantar Gebang itu bisa ada 500 anak-anak yang bekerja sebagai anak-anak ini nggak sekolah tapi malah membantu orang tuanya untuk memilah sampah gitu. Nah makanya dengan adanya sekolah itu kita memberikan kesempatan lagi yang lebih lanjut agar anak-anak ini juga bisa memiliki kesempatan ya, dengan tentunya dengan bantuan Kak Andin dengan sekolah anak percaya. Tapi Andin sendiri sempat terjun langsung bersentuhan dengan anak-anak itu dalam pendidikannya tersebut. Ya, jadi aku sih karena ini rentang waktunya cukup padat gitu ya. Jadi aku sendiri hanya waktu pertama kali berkesempatan untuk sharing dengan mereka. Tapi kedepannya aku sendiri juga berencana untuk memiliki program tidak hanya aku, tapi juga teman-teman. Kan kebetulan aku juga dikaruniai teman dari berbagai macam lapisan dan berbagai jenis pekerjaan gitu. Ini akan menjadi sangat berguna untuk mereka ketika bisa ada salah satu mata pelajarannya adalah sharing session dari teman-teman dari lintas pekerjaan. Kandil juga kayak yang kita tahu kemarin Kandil sempat post di Instagram abis liburan bareng nih dengan alam gitu. Itu seperti apa sih kecintaannya dengan alam? Dia buatku kita semua ini kan adalah bagian dari alam. Jadi ya tugas kita adalah untuk merawatnya, dan tugas kita juga untuk mengenalkan keluarga kita kepada alam semesta. Andin ditunggu di panggung. Oke, aku bernyanyi dulu ya. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, ada menuju ke tempat yang telah ditentukan.
3. Boleh sekali lagi kepalkan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua PPKK dan Pak Andin, Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada laki-laki lainnya, kami persilakan untuk kembali ke tempat. KCI. Dulu Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak berdua doang? Iya, sama Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini?
Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah Deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk startup ya Tiko? SMP kah? SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Ya, ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA? Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Gitu tarafnya? Baru SMA baru kelas 10. Oh baru. Oke semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat sukses. Pak RT bisa dijelasin sekarang update rumah Tiko gimana? Rumah Tiko saat ini ya terlihat sepi ya. Ya. Pengerjaan 95% sudah dikerjakan. Saat ini sepi. Kenapa sepi? Para YouTuber sudah tidak di sini lagi. Tinggal Tiko dan namanya. Jadi sudah pulang ya Ibu Eni? Sudah pulang. Kapan tuh Pak pulangnya? Sebetulnya pulangnya tanggal 23 ya. Tanggal 23. Cuman kami sterilkan. Kita berharap Bu Eni bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru, makanya kita tidak izinkan untuk selama seminggu ini kepada wartawan supaya Bu Eni bisa beradaptasi dengan rumah yang baru. Kalau banyak orang takutnya dia tidak bisa beradaptasi dengan baik ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Berarti yang sekarang di dalam hanya Tiko dan ibunya saja? Ya. Untuk kondisi Bu Eni saat pertama kali kembali ke rumah itu gimana Pak? Alhamdulillah baik. Nah, tidak seperti ketika dia dibawa ya. Senyum, senang melihat rumahnya sudah berubah. Dan sudah ada lampu ya, sudah ada air, sudah ada TV, sudah ada lemari, pokoknya sudah ada dispenser, sudah ada tempat masak, ada kompor, jadi ya seperti rumah pada umumnya. Jadi terlihat Bu Eni senang. Terus untuk pengobatan Ibu Eni sendiri apakah masih rawat jalan gitu Pak? Masih. Oke. Jadi ketika pulang 2 hari kemudian kami bawa lagi ke rumah sakit karena permintaan rumah sakit untuk perujukan sebulan ke depan. Jadi nanti setiap sebulan sekali cek ke rumah sakit. Untuk nasib rumah Tiko sendiri nih, jadi nanti para YouTuber udah nggak akan kembali lagi gitu atau gimana? Memang tidak akan kembali lagi, tapi tidak tidak hilang sama sekali. Tetap nanti kami udah sepakat mungkin sebulan sekali kita kan ada silaturahmi ya. Saya memang minta ini bukan suatu perpisahan, tapi awal untuk kebersamaan sampai terus. Jadi jangan ada silaturahmi. Oke, kalau Tiko sekarang udah balik kerja lagi atau gimana Pak? Tiko kebetulan lagi ke sekolahan ya, soalnya besok mau wisuda ya. Oh iya. Ada wisuda besok. Nanti saya mau yang nemani sebagai pengganti orang tua. Ya? Iya. Ya. Boleh ganggu sebentar. Kalau diganggu nanti Firsa marah nanti. Ya. Tiko wisuda dapat dukungan dari penyanyi Andin dan wali kota. Tiko bertemu dengan wali kota Jakarta Timur Muhammad Anwar. Usai menjalani prosesi wisuda paket B, Tiko juga mendapat dukungan dari penyanyi Andin yang datang di acara wisuda. Terkait Tiko yang sempat putus sekolah dan akhirnya bisa lulus SMP dengan paket B, Andin mengaku hal itu bisa terjadi karena kepercayaan diri dari Tiko sendiri. Aku dan Nara Kreatif hanya memberikan fasilitas dan selebihnya adalah kepercayaan diri.
Tiko bisa berhasil karena dia percaya dia bisa. Bangga banget, kata Andin. Di tempat yang sama, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengaku mendukung setiap warganya yang punya potensi untuk maju, termasuk Tiko. Kalau beliau punya potensi kita akan dukung, pastilah, kata Wali Kota Jakarta Timur yang mendampingi Tiko usai prosesi wisuda. Tiko hari ini, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023, mengikuti prosesi wisuda paket B yang setara dengan sekolah menengah pertama, SMP. Tiko hanya didampingi oleh ketua RT lingkungan rumahnya, tanpa kehadiran ibunya, Eni Sukaesi. Meski telah menuntaskan paket B, Tiko ternyata langsung mengejar pendidikan yang tertinggal dengan paket C atau setara dengan sekolah menengah atas, SMA. Tiko belum menyampaikan kepada Eni jika dia sudah menuntaskan pendidikan paket B untuk hadir di prosesi wisudanya. Tiko hanya mengatakan kepada ibunya jika dia hendak ke sekolah. Tiko belum mengatakan bahwa dia menghadiri wisuda paket B untuk memberikan kejutan kepada ibunya yang baru pulang dari rumah sakit. Meski baru lulus SMP, rupanya sebuah universitas swasta di Jakarta ini telah menawarkan beasiswa untuk Tiko. Dari anggaran kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya lagi, tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan, tidak ada fasilitas. Saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih wali kota ini Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan kita rapikan, bersihkan. Masukkan diturunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, di rumah nggak ada masalah. Memang ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Pak Iko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang diraih apa sih? Jenjang diraih? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah sering perhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah masuk ke dalam. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa hal yang jarang menjadi
perhatian orang itu benar-benar mengambil inisiatif tersebut. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Dan dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Dan ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa menyecilkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institute ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Aplikasi kami bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pengangkatan berkaitan mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bappenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal yang kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih semua. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online, secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Nara Kreatif dan semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerokok itu nggak terlalu susah, karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan, hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk dapat pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini, kamu yang aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kalau lulus nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 selanjutnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib ada bantuan gitu. Artinya akan ada beasiswa khusus siapapun. Saya sendiri lah, saya punya basis saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1 karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Jadi ini pendidikan harus panjang ceritanya rumah tangga mereka gitu kan. Bagaimana kita
mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti pola pikir itu udah pendek aja kan, gimana kita berjuang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikirnya udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan beri kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk Mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise mau diam-diam pulang kasih tau mamanya. Berarti ini surprise gitu? Nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak OKR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan di sana. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih besar dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus untuk sama mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah menghubungi kamu lagi? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuma mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Nara Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Tiko sudah ya. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Nara Sinergi. Mungkin saya juga nanya. Dia daster dari Bu RT ya Mama? Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama penting di rumah aja. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, beranya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik yang nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Ya Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama Tongga. Mama pun menjawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum.
hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada mama gitu. Ya, oke. Andin kedatangannya kemarin dong sebagai apa ini? Ya, jadi di suatu hari di tahun lalu aku tuh kan memang komitmen aku terhadap diriku sendiri adalah dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan CSR atau kegiatan sosial gitu ya. Ada satu cita-citaku sebenarnya yang dari dulu tuh kayak belum kesampaian adalah bergerak di bidang pendidikan dengan cara yang sustain gitu. Jadi biasanya kan kalau di bidang pendidikan aku lebih yang kayak fundraising terus membiayai sesuatu gitu, tapi bukan yang sustain dalam arti berkelanjutan. Nah, di suatu hari di tahun lalu aku bertemu dengan Angel, dengan Neza dari Nara Kreatif dan teman-teman yang lainnya gitu, dan akhirnya ketika kita brainstorm dan kita menemukan sebuah ide untuk aku bisa terjun ke bagian itu gitu, ke bidang itu. Bukan suatu kebetulan juga di tahun lalu tuh aku merilis sebuah single judulnya Percaya. Kebetulan Percaya ini tema besarnya tuh juga adalah bagaimana ketika kita merasa dunia kita tidak sedang baik-baik saja gitu, dan kita bisa bertahan hanya karena rasa percaya itu gitu. Nggak tahu, mungkin yang di atas yang ngatur, kita juga sebenarnya nggak tahu gimana mau melangkah, bagaimana akan melangkah, tapi bahwa rasa percaya itu bisa menggerakkan dunia, ternyata itu benar gitu. Dan akhirnya aku dari lagu Percaya ini bersama Nara Kreatif mendirikan yang namanya Sekolah Anak Percaya, yaitu kita membiayai sekolah untuk anak-anak di Kampung Pemulung yang putus sekolah. Jadi di sini tuh kita mulai dari yang di Jakarta Timur ini gitu ya, tapi kita berusaha ingin sekali ke depannya kolaborasi ini masih terus berlanjut untuk di wilayah-wilayah yang lain gitu. Jadi ini adalah graduation yang pertama untuk Sekolah Anak Percaya, kolaborasi aku dan Nara Kreatif. Untuk itulah aku hadir di sini karena ini sangat berkaitan. Mbak Andin, kenapa sih untuk memilih konsentrasi di bidang pendidikan? Oke, aku cerita sedikit tentang backgroundku bahwa dalam puluhan tahun aku berkarya, aku merasa memang give back itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan gitu. Kebetulan aku sendiri memang selama ini aktif sekali di bidang lingkungan, terus di bidang sosial yang seperti bencana alam, kemudian pengentasan kemiskinan seperti itu. Tapi aku merasa pendidikan itu diperlukan supaya kita tuh menjadi masyarakat yang pintar. Itu tuh adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Kalau kita pengen negaranya sejahtera, kalau kita pengen negaranya maju dan banyak hal-hal bobrok yang ingin sekali kita papas dari negara ini gitu, maka diperlukan ya masyarakat yang pintar gitu. Pintar itu dari mana? Ya dari pendidikan. Nah, makanya sebenarnya aku merasa sangat sedih dan prihatin ketika memang ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya gitu. Jadi aku merasa ini adalah tanggung jawab bersama bahwa masa depan mereka itu bisa loh gitu kita coba
kita coba bantu gitu supaya kan banyak ya orang yang berpikir bahwa ketika kita terlahir dari lingkungan yang seperti ini maka ya rodanya ya di situ aja gitu, jadi kayak anaknya tukang ini ya jadi tukang ini gitu, atau ya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Tapi ternyata lompatan-lompatan yang demikian besar itu bisa aja terjadi gitu ketika kita memang mau, kita mampu, kita percaya. Dan di sini aku dan Nara Kreatif ya hanya hanya memberikan fasilitas, motivasi kepada mereka, dan selebihnya kita percaya bahwa mereka tuh mampu gitu dengan dirinya mereka sendiri. Kan ini kan yang lagi viral, mungkin Tiko akhirnya bisa melewati paket B nih yang sempat viral tadi. Mungkin seperti apa sih kalian melihat? Gimana maaf? Tiko akhirnya sudah melihatnya gimana? Ya kalau buatku sebenarnya hal-hal yang itu, yang seperti itu tuh tidak mungkin tidak bisa terjadi gitu. Jadi aku percaya itu terjadi karena dia percaya, karena kita percaya, karena kita sama-sama menjalani juga berdasarkan cinta juga gitu. Jadi ya mungkin seperti yang tadi juga kalau ditanya tentang usia dari orang-orang yang di wisuda gitu, itu juga seru gitu ya cerita-ceritanya. Jadi kalau misalnya kayak paket A atau paket B itu nggak semuanya tuh juga di usia yang kayaknya tuh banyak gitu di masyarakat. Seperti tadi ada ibu juga gitu, dan bahkan ada kemarin kalian sempat graduate yang ada usia 60 tahun juga gitu. Jadi itu buatku nggak ada kata terlambat lah untuk kita mau menjalankan hidup yang lebih baik. Ada rasa bangga nggak sih dari Tiko sendiri, akhirnya dia bisa melewatin fase ini di tengah perbatasannya? Bangga banget. Pada yang sendiri sebagai direktur gimana mendukung Andin dan juga dari Tiko mewujudkan mimpi ya mungkin sesuai dengan lagunya Kak Andin juga ya, jadi setiap mungkin Kak Andin juga udah menyampaikan bagaimana setiap orang tuh memiliki kesempatan, dan mungkin nggak kebetulan bahwa Kak Andin juga memilih lokasinya di Kampung. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kita isu sampah 80% itu sebenarnya ada di informal ekonomi, jadi di mana pemulung itu memiliki peran yang sangat penting. Tapi kalau kita lihat misalnya di Bantar Gebang itu bisa ada 500 anak-anak yang bekerja sebagai anak-anak ini nggak sekolah tapi malah membantu orang tuanya untuk memilah sampah. Nah makanya dengan adanya sekolah itu kita memberikan kesempatan lagi yang lebih lanjut agar anak-anak ini juga bisa memiliki kesempatan ya, dengan tentunya dengan bantuan Kak Andin dengan sekolah anak percaya. Tapi Andin sendiri sempat terjun langsung bersentuhan dengan anak-anak itu dalam pendidikannya atau tidak? Iya, jadi aku sih karena ini rentang waktunya cukup padat gitu ya. Jadi aku sendiri hanya waktu pertama kali berkesempatan untuk sharing dengan mereka. Tapi kedepannya aku sendiri juga berencana untuk memiliki program tidak hanya aku, tapi juga teman-teman. Kan kebetulan aku juga dikaruniai teman dari berbagai macam lapisan dan berbagai jenis pekerjaan gitu. Ini akan menjadi sangat berguna untuk mereka ketika bisa ada salah satu mata pelajarannya adalah sharing session dari teman-teman dari lintas pekerjaan. Kandil juga kan yang kita tahu kemarin Kandil sempat post di Instagram habis liburan bareng nih dengan alam. Jadi seperti apa sih kecintaannya dengan alam? Dia buatku kita semua ini kan adalah bagian dari alam. Jadi ya tugas kita adalah untuk merawatnya, dan tugas kita juga untuk mengenalkan keluarga kita kepada alam semesta. Andin ditunggu di panggung. Oke, aku bernyanyi dulu ya. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, agar menuju tempat yang telah ditentukan.
Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh saya ketepatan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua PPKK dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada laki-laki lainnya, kami persilakan untuk kembali ke tempat. KCI. Dulu
sebentar lah. Aku udah nanya apa perasaannya gimana, siapa aja. Standar. Bu ini enggak lagi Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? Iya, sama Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Jadi ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk startup ya Tiko? SMP kah? SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak, belum cerita. Ya, ntar pulang bakal masih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal masih tahu nggak kalau cerita kamu udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Gitu tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat Sukses. Pak RT bisa dijelasin sekarang update rumah Tiko gimana? Rumah Tiko saat ini Ya. ya terlihat sepi ya. Ya. Pengerjaan 95% sudah dikerjakan. Saat ini sepi. Kenapa sepi? Para YouTuber sudah tidak di sini lagi. Tinggal Tiko dan namanya. Jadi sudah pulang ya Ibu Eni? Alhamdulillah sudah pulang. Kapan tuh Pak pulangnya? Sebetulnya pulangnya tanggal 23 ya. Tanggal 23. Cuman kami sterilkan. Kita berharap Bu Eni bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru, makanya kita tidak izinkan untuk selama seminggu ini kepada wartawan supaya Bu Eni bisa beradaptasi dengan rumah yang baru. Kalau banyak orang takutnya dia tidak bisa beradaptasi dengan baik ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Berarti yang sekarang di dalam hanya Tiko dan ibunya saja? Ya. Untuk kondisi Bu Eni saat pertama kali kembali ke rumah itu gimana Pak? Alhamdulillah baik. Nah, tidak seperti ketika dia di bawah ya. Senyum, senang melihat rumahnya sudah berubah. Dan sudah ada lampu ya, sudah ada air, sudah ada TV, sudah ada lemari, pokoknya sudah ada dispenser, sudah ada tempat masak, ada kompor, jadi ya seperti rumah pada umumnya. Jadi terlihat Bu Eni senang. Terus untuk pengobatan Ibu Eni sendiri apakah masih rawat jalan gitu Pak? Masih. Oke. Jadi ketika pulang 2 hari kemudian kami bawa lagi ke rumah sakit karena permintaan rumah sakit untuk perujukan sebulan ke depan. Jadi nanti setiap sebulan sekali cek ke rumah sakit. Untuk nasib rumah Tiko sendiri nih, jadi nanti para YouTuber udah nggak akan kembali lagi gitu atau gimana? Memang tidak akan kembali lagi, tapi tidak tidak hilang sama sekali. Tetap nanti kami udah sepakat mungkin sebulan sekali kita kan ada silaturahmi ya.
saya memang minta ini bukan suatu perpisahan, tapi awal untuk kebersamaan sampai terus. Jadi jangan ada silaturahmi. Kalau Tiko sekarang udah balik kerja lagi atau gimana Pak? Tiko kebetulan lagi ke sekolahan ya, soalnya besok mau wisuda ya. Oh iya. Ada wisuda besok. Nanti saya mau yang nemani sebagai pengganti orang tua. Ya? Iya. Ya. Boleh ganggu sebentar. Kalau diganggu nanti virusnya marah nanti. Ya. Tiko wisuda dapat dukungan dari penyanyi Andin dan wali kota. Tiko bertemu dengan wali kota Jakarta Timur Muhammad Anwar usai menjalani prosesi wisuda paket B. Tiko juga mendapat dukungan dari penyanyi Andin yang datang di acara wisuda. Terkait Tiko yang sempat putus sekolah dan akhirnya bisa lulus SMP dengan paket B, Andin mengaku hal itu bisa terjadi karena kepercayaan diri dari Tiko sendiri. Aku dan Nara Kreatif hanya memberikan fasilitas dan selebihnya adalah kepercayaan diri. Tiko bisa berhasil karena dia percaya dia bisa. Bangga banget, kata Andin. Di tempat yang sama, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengaku mendukung setiap warganya yang punya potensi untuk maju, termasuk Tiko. Kalau beliau punya potensi kita akan dukung. Pastilah, kata Wali Kota Jakarta Timur yang mendampingi Tiko usai prosesi wisuda. Tiko hari ini, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023, mengikuti prosesi wisuda paket B yang setara dengan sekolah menengah pertama, SMP. Tiko hanya didampingi oleh ketua RT lingkungan rumahnya, tanpa kehadiran ibunya, Eni Sukaesih. Meski telah menuntaskan paket B, Tiko ternyata langsung mengejar pendidikan yang tertinggal dengan paket C atau setara dengan sekolah menengah atas, SMA. Tiko belum menyampaikan kepada Eni jika dia sudah menuntaskan pendidikan paket B untuk hadir di prosesi wisudanya. Tiko hanya mengatakan kepada ibunya jika dia hendak ke sekolah. Tiko belum mengatakan bahwa dia menghadiri wisuda paket B untuk memberikan kejutan kepada ibunya yang baru pulang dari rumah sakit. Meski baru lulus SMP, rupanya sebuah universitas swasta di Jakarta ini telah menawarkan beasiswa untuk Tiko. CSR-nya, kita mendengar dari anggaran Basnas, kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, di kantor pemerintah, kantor saya lagi, tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya, kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa? Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya. Jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan, Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih di wali kota ini? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, udah bersihkan kemarin kan, rumahnya kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan dari rumah, nggak ada masalah. Memang ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang diraih apa sih? Jenjang yang diraih? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya.
sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Menara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya itu urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan di Jakarta Timur dan Menara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Menara Institut ini. Kamu udah bisa hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau mengambil inisiatif tersebut. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga yang kita partisipasi dengan kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Menara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya ya. Kalau dari Mas Tesa sendiri setelah pembangunan dari Menara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam alhamdulillah Dinas Apodika kami untuk Wali Kota dengan tema kita sendiri pemerataan berkelanjutan, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bappenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan bagi banyak pihak lagi bisa memberikan Bapak mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Kreatif dan itu semua sih bermanfaat. Berarti yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk mengatur waktu sambil ngerawat itu nggak terlalu susah, karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sama sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian itu, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu ya aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang
yang paket C yang kemungkinan kalau lulus nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Dan untuk sendiri lanjut sampai jenjang kuliah apakah dari kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib ada bantuan gitu. artinya akan ada beasiswa khusus ya Pak buat Menurut saya sendiri lah, tadi saya punya basnas, saya kira saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1 karena mereka dengan syarat setelah lulus atau mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, karena Anda lihat kebakaran bukan saya bilang ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk menentukan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise mau dia pulang kasih tau mamanya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak FPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Posisi mama sekarang seperti apa Tiko? Ada beberapa sulit juga Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya dengan mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus untuk sama mama obat-obatan? Obat itu terus-menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus-menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti sudah hubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Kamu nggak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tiga sudah. Terima kasih Pak. Sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga nanya. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam dan
kita komunikasi cara baik-baik yang nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon mama pun positif, tidak ada penolakan dan akhirnya sampai pulang pun nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Iya, mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun ngejawab senang. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin kemarotan juga, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam itu berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin besar masih ada mama mungkin. Ya, oke. Andin kedatangannya kemarin dong sebagai apa ini? Ya, jadi di suatu hari di tahun lalu aku tuh kan memang komitmen aku terhadap diriku sendiri adalah dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan CSR atau kegiatan sosial gitu ya. Ada satu cita-citaku sebenarnya yang dari dulu tuh kayak belum kesampaian adalah bergerak di bidang pendidikan dengan cara yang sustain gitu. Jadi biasanya kan kalau di bidang pendidikan aku lebih yang kayak fundraising terus membiayai sesuatu gitu, tapi bukan yang sustain dalam arti berkelanjutan. Nah, di suatu hari di tahun lalu aku bertemu dengan Angel, dengan Neza dari Nara Kreatif dan teman-teman yang lainnya gitu, dan akhirnya ketika kita brainstorm dan kita menemukan sebuah ide untuk aku bisa terjun ke bagian itu gitu, ke bidang itu. Bukan suatu kebetulan juga di tahun lalu tuh aku merilis sebuah single judulnya Percaya. Kebetulan Percaya ini tema besarnya tuh juga adalah bagaimana ketika kita merasa dunia kita tidak sedang baik-baik saja gitu, dan kita bisa bertahan hanya karena rasa percaya itu gitu. Nggak tahu, mungkin yang di atas yang ngatur, kita juga sebenarnya nggak tahu gimana mau melangkah, bagaimana akan melangkah, tapi bahwa rasa percaya itu bisa menggerakkan dunia, ternyata itu benar gitu. Dan akhirnya aku dari lagu Percaya ini bersama Nara Kreatif mendirikan yang namanya Sekolah Anak Percaya, yaitu kita membiayai sekolah untuk anak-anak di Kampung Pemulung yang putus sekolah. Jadi di sini tuh kita mulai dari yang di Jakarta Timur ini gitu ya, tapi kita berusaha ingin sekali ke depannya kolaborasi ini masih terus berlanjut untuk di wilayah-wilayah yang lain gitu. Jadi ini adalah graduation yang pertama untuk Sekolah Anak Percaya, kolaborasi aku dan Nara Kreatif. Untuk itulah aku hadir di sini karena ini sangat berkaitan. Mbak Andin, kenapa sih untuk memilih konsentrasi di bidang pendidikan? Oke, aku cerita sedikit tentang backgroundku bahwa dalam puluhan tahun aku berkarya, aku merasa memang give back itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan gitu. Kebetulan aku sendiri memang selama ini aktif sekali di bidang lingkungan, terus di bidang sosial yang seperti bencana alam, kemudian
pengentasan kemiskinan seperti itu. Tapi aku merasa pendidikan itu diperlukan supaya kita tuh menjadi masyarakat yang pintar. Itu tuh adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Kalau kita pengen negaranya sejahtera, kalau kita pengen negaranya maju dan banyak hal-hal bobrok yang ingin sekali kita papas dari negara ini gitu, maka diperlukan ya masyarakat yang pintar gitu. Pintar itu dari mana? Ya dari pendidikan. Nah makanya sebenarnya aku merasa sangat sedih dan prihatin ketika memang ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya gitu. Jadi aku merasa ini adalah tanggung jawab bersama bahwa masa depan mereka itu bisa loh gitu kita coba kita coba bantu gitu supaya kan banyak ya orang yang berpikir bahwa ketika kita terlahir dari lingkungan yang seperti ini maka ya rodanya ya di situ aja gitu. Jadi kayak anaknya tukang ini ya jadi tukang ini gitu, atau ya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Tapi ternyata lompatan-lompatan yang demikian besar itu bisa aja terjadi gitu ketika kita memang mau, kita mampu, kita percaya. Dan di sini aku dan Nara Kreatif ya hanya memberikan fasilitas, motivasi kepada mereka, dan selebihnya kita percaya bahwa mereka tuh mampu gitu dengan dirinya mereka sendiri. Sekarang ini kan yang lagi viral, mungkin TikTok akhirnya bisa melewati paket B nih, yang sempat viral. Mungkin seperti apa sih kalian melihat? Gimana maaf? Tiko sendiri akhirnya lihatnya gimana? Ada dia. Ya kalau buatku sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh tidak mungkin tidak bisa terjadi gitu. Jadi aku percaya itu terjadi karena dia percaya, karena kita percaya, karena kita sama-sama menjalani juga berdasarkan cinta juga gitu. Jadi ya mungkin seperti yang tadi juga kalau ditanya tentang usia dari orang-orang yang di wisuda gitu, itu juga seru gitu ya cerita-ceritanya. Jadi kalau misalnya kayak paket A atau paket B itu nggak semuanya tuh juga di usia yang kayaknya tuh banyak gitu di masyarakat. Seperti tadi ada ibu juga gitu, dan bahkan ada kemarin kalian sempat graduate yang ada usia 60 tahun juga gitu. Jadi itu buatku nggak ada kata terlambat lah untuk kita mau menjalankan hidup dan lebih baik. Ada rasa bangga nggak sih dari Tiko sendiri, akhirnya dia bisa melewati fase ini di tengah perbatasannya? Bangga banget. Pada Anda sendiri sebagai direktur, gimana mendukung ini dan juga tadi Tiko mewujudkan ini? Ya mungkin sesuai dengan lagunya Kak Andin juga ya. Jadi setiap mungkin Kak Andin juga udah menyampaikan bagaimana setiap orang tuh memiliki kesempatan, dan mungkin gak kebetulan bahwa Kak Andin juga memilih lokasinya di Kampung. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kita isu sampah 80% itu sebenarnya ada di informal economy. Jadi di mana pemulung itu memiliki peran yang sangat penting. Tapi kalau kita lihat misalnya di Bantar Gebang itu bisa ada 500 anak-anak yang bekerja sebagai anak-anak ini nggak sekolah tapi malah membantu orang tuanya untuk memilah sampah gitu. Nah makanya dengan adanya sekolah itu kita memberikan kesempatan lagi yang lebih lanjut agar anak-anak ini juga bisa memiliki kesempatan dengan tentunya dengan bantuan Kak Andin dengan anak percaya ini. Tapi Andin sendiri sempat terjun langsung bersentuhan dengan anak-anak itu dalam pendidikannya atau seperti apa? Iya, jadi aku sih karena ini rentang waktunya cukup padat gitu ya. Jadi aku sendiri hanya waktu pertama kali berkesempatan untuk sharing dengan mereka. Tapi kedepannya aku sendiri juga berencana untuk memiliki program tidak hanya aku, tapi juga teman-teman. Kan kebetulan aku juga dikaruniai teman dari berbagai macam lapisan dan berbagai jenis pekerjaan gitu. Ini akan menjadi sangat berguna untuk mereka ketika bisa ada salah satu mata pelajarannya adalah sharing session dari teman-teman dari lintas pekerjaan. Kandil juga yang kita tahu kemarin Kandil sempat post di Instagram habis liburan bareng nih dengan alam. Jadi seperti apa sih kecintaannya dengan alam? Ya buatku kita semua ini kan adalah bagian dari alam. Jadi ya tugas kita adalah untuk merawatnya, dan tugas kita juga untuk mengenalkan keluarga kita kepada alam semesta. Andin ditunggu di panggung. Oke, aku bernyanyi dulu ya. Indah.
baju gue kalau dijual. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, ada menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan terinspiratif dari Nara Kreatif. Di depan gitu dong. Kebiasaan deh. Iya nih. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi kepalkan tangan yang bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua PPKK dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada para VIP lainnya,
kami persilakan untuk bertanya. KCI. Dulu Berdua sama Tiko. Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? Iya, sama Oh. Berarti didampingi PRT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan wisuda? Deg-degan sih, yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah? SMA? SMP.
ini. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuma bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Iya, ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau Cerita. kamu lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko. Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Pak RT bisa dijelasin sekarang update rumah Tiko gimana? Rumah Tiko saat ini Ya. ya terlihat sepi ya. Ya. Pengerjaan 95% sudah dikerjakan. Saat ini sepi. Kenapa sepi? Para YouTuber sudah tidak di sini lagi. Tinggal Tiko dan namanya. Jadi sudah pulang ya Ibu Eni? Sudah pulang. Kapan tuh Pak pulangnya? Sebetulnya pulangnya tanggal 23 ya. Tanggal 23. Cuman kami sterilkan. Kita berharap Bu Eni bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru, makanya kita tidak izinkan untuk selama seminggu ini kepada wartawan supaya Bu Eni bisa beradaptasi dengan rumah yang baru. Kalau banyak orang takutnya dia tidak bisa beradaptasi dengan baik ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Berarti yang sekarang di dalam hanya Tiko dan ibunya saja? Ya. Untuk kondisi Bu Eni saat pertama kali kembali ke rumah itu gimana Pak? Alhamdulillah baik. Nggak, tidak seperti ketika dia di bawah ya. Senyum, senang melihat rumahnya sudah berubah. Dan sudah ada lampu ya, sudah ada air, sudah ada TV, sudah ada lemari, pokoknya sudah ada dispenser, sudah ada tempat masak, ada kompor, jadi ya seperti rumah pada umumnya. Jadi terlihat Bu Eni senang. Terus untuk pengobatan Ibu Eni sendiri apakah masih rawat jalan gitu Pak? Masih. Oke. Jadi ketika pulang 2 hari kemudian kami bawa lagi ke rumah sakit karena permintaan rumah sakit untuk perujukan sebulan ke depan. Jadi nanti setiap sebulan sekali cek ke rumah sakit. Untuk nasib rumah Tiko sendiri nih, jadi nanti para YouTuber udah nggak akan kembali lagi gitu atau gimana? Memang tidak akan kembali lagi, tapi tidak tidak hilang sama sekali. Tetap nanti kami udah sepakat mungkin sebulan sekali kita kan ada silaturahmi ya. Saya memang minta ini bukan suatu perpisahan, tapi awal untuk kebersamaan sampai terus. Ini jangan ada silaturahmi. Oke, kalau Tiko sekarang udah balik kerja lagi atau gimana Pak? Tiko kebetulan lagi ke sekolahan ya, soalnya besok mau wisuda ya. Oh iya. Ada wisuda besok. Nanti saya mau yang nemani sebagai pengganti orang tua. Ya? Iya. Ya. Boleh ganggu sebentar nggak? Kalau diganggu nanti virusnya marah nanti. Ya. Tiko wisuda dapat dukungan dari penyanyi Andin dan wali kota. Tiko bertemu dengan wali kota Jakarta Timur Muhammad Anwar usai menjalani prosesi wisuda paket B. Tiko juga mendapat dukungan dari penyanyi Andin yang datang di acara wisuda. Terkait Tiko yang sempat putus sekolah dan akhirnya bisa lulus SMP dengan paket B, Andin mengaku hal itu bisa terjadi karena kepercayaan diri dari Tiko sendiri. Aku dan Nara Kreatif hanya memberikan fasilitas dan selebihnya adalah kepercayaan diri. Tiko bisa berhasil karena dia percaya dia bisa. Bangga banget, kata Andin. Di tempat yang sama, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengaku mendukung setiap warganya yang punya potensi untuk maju, termasuk Tiko. Kalau beliau punya potensi kita akan dukung. Pastilah, kata Wali Kota Jakarta Timur yang mendampingi Tiko usai prosesi wisuda. Tiko hari ini, Selasa,
tanggal 31 Januari tahun 2023, mengikuti prosesi wisuda paket B yang setara dengan sekolah menengah pertama, SMP. Tiko hanya didampingi oleh ketua RT lingkungan rumahnya, tanpa kehadiran ibunya, Eni Sukaesih. Meski telah menuntaskan paket B, Tiko ternyata langsung mengejar pendidikan yang tertinggal dengan paket C atau setara dengan sekolah menengah atas, SMA. Tiko belum menyampaikan kepada Eni jika dia sudah menuntaskan pendidikan paket B untuk hadir di prosesi wisudanya. Tiko hanya mengatakan kepada ibunya jika dia hendak ke sekolah. Tiko belum mengatakan bahwa dia menghadiri wisuda paket B untuk memberikan kejutan kepada ibunya yang baru pulang dari rumah sakit. Meski baru lulus SMP, rupanya sebuah universitas swasta di Jakarta ini telah menawarkan beasiswa untuk Tiko. Dari anggaran Basnas, bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya lagi, tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat.